langsung ibu saya logikanya, loh itu nggak masuk dong. Itu udah auto. Maksud saya gitu loh. Bahkan nenek-nenek pun paham bahwa sumber 700 tahun setelah Yesus bukan sumber sama sekali. Nenek-nenek pun paham. Sesederhana itu. Kita tidak bisa membungkus logika kita dengan kekuatan apapun. Ketika logika itu berjalan lebih kuat, maka dia akan menuntut pembuktian. Dan puji Tuhan, kekristenan penuh dengan pembuktian. Flavius Josephus mengatakan iya. Keempat Injil mengatakan Yesus disalib. Injil apokrif mengatakan Yesus disalib. Total ada sekitar 18 sumber sejarah yang mengklaim Yesus disalib secara historis. Nah, sumber historis ini nggak bisa dong dilawan dengan sumber teologis. Toh mengatakan saya dapat wahyu. Setiap orang bisa mengatakan saya dapat wahyu loh. Tapi mencocokkan wahyu itu dengan sejarah nggak bisa. Seorang yang diserupakan, ketika dia diserupakan, dia masih bisa berseru, saya bukan Mesias. Misalnya itu Yudas, kata Injil Barnabas ya, yang baru ada 1400 setelah Masehi. Misalnya itu Yudas. Itu adalah upaya Tuhan untuk membebaskan Yudas dari hukuman. Kenapa? Ketika ditanya, kamu Mesias bukan? Bukan, saya Yudas, wajah saya aja dibikin mirip. Enak, bebas dia. Nggak ada yang namanya dia dihukum. Kalau enggak, di tengah perjalanan bawa salib itu, dia akan marah sama tentara-tentara. Wih, saya nggak mengaku diri anak Allah, saya nggak mengaku diri Raja, Mesias, saya nggak mengaku ini. Ngapain lu nyalib gua? Itu logikanya. Jadi, sekali lagi ya teman-teman, seperti Bang Zuma dan Bang Neflos kemarin mengatakan, bahkan mengakui, klaim teologi yang menabrak histori, itu fiksi. Sama pada malam hari ini, saya juga sekali lagi saya menanyakan, Anda sudah mengiyakan hal tersebut, tapi ketika terjadi ahistorisitas, Anda tutup mata. Nah, yang saya coba sentuh, coba kita bicara hati nurani. Logika kita dikawinkan dengan hati nurani, ketemu apa? Ya memang ini bertentangan dengan sumber primer. Sesuatu yang bukan sumber primer, bagaimana dia bisa dibuktikan kebenarannya? Setiap orang berhak mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan. Setiap orang berhak mengatakan saya adalah nabi paling akhir. Tetapi begitu klaimnya itu menabrak sejarah, maka bisa dipastikan bahwa berita yang diceritakan itu adalah dongeng. Seperti yang kita pahami dan kita setujui dari semula. Klaim teologi yang menabrak histori itu Oke, fiksi. waktu Silakan. sudah habis. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, silakan menanggapi waktu berjalan ketika berbicara. Ya, silakan Bang. Silakan Senpai. Senpai silakan Antum. Senpai. Hah? Iya, iya. Oke, baik. Jadi gini, penyaliban itu adalah hal yang sangat luar biasa, kejadian yang bukan hanya ya isapan jempol, karena itu diimani oleh miliaran manusia. Tapi yang aneh di sini adalah ketika miliaran manusia ini memahami, mengimani ada Yesus mati di salib, yang menjadi pertanyaan, dari tadi Anda mengatakan sejarah, sejarah, sejarah. Tapi fakta di lapangan, orang-orang yang kemudian hidup sesaman dengan Yesus, keturunannya sampai hari ini tidak menjadi Kristen dan tidak menjadi penikmat tentang penyaliban. Kemana mereka? Kok justru munculnya di barat gitu loh. Di Vatikan, di Yunani. Kenapa di tempat Yesus sendiri tidak ada keturunan ke-11 murid yang kemudian menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama? Coba, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, sejarah mana yang Anda katakan? Sejarah. Tulisan Lukas, Yesus tidak ada sejarahnya bertemu dengan Lukas. Yesus nggak ada ceritanya bertemu dengan Paulus. Nggak ada ceritanya bertemu dengan Markus, penulis kitab Yohanes, begitu juga penulis kitab Matius.
Sejarah apa yang Anda gunakan? Makanya saya katakan tadi bahwasanya saya mengiyakan itu fiksi, tapi yang Anda gunakan sebagai pondasi sejarah adalah cerita-cerita yang ada di kitab saudara yang tidak diimani, di mana Yesus itu tinggal, hidup, menetap, jadi guru dia di sana. Bahkan konon ceritanya mati di sana. Kemana ke-11 muridnya Yesus? Mana keturunannya? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Mana keturunan Nikodemus? Kenapa keturunan mereka itu tidak menjadi Kristen? Justru Anda yang menjadi Kristen. Yahudi sampai hari ini masih tetap menjadi praktisi Torah. Lalu dari mana Kristen ini mengatakan sejarah? Sejarah apa? Kalau ada sejarah yang Anda bawa, maka Yerusalem, Palestina, dan sekitarnya akan menjadi Kristen, akan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Faktanya nihil. Jadi sejarah apa yang Anda bawa? Sejarah yang dibangun di konsili-konsili yang Anda katakan sejarah, itu nggak bisa. Kalau Anda mengatakan sejarah yang menyaksikan itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan semua penulis kitab-kitab yang Anda imani, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Sang Yang Maha Melihat. Allah pencipta langit dan bumi maha menyaksikan. Inilah yang disebut wahyu. Anda menyodorkan sejarah dari tulisan Lukas misalnya. Lukas sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Sejarah apa itu? Ya, kalau ada cerita-cerita dibangun berdasarkan sejarah, coba kita lihat dulu. Mana tradisi 25 Desember digaungkan dari Yerusalem? Nggak ada. Mana tradisi kebangkitan Yesus dari Yerusalem? Nggak ada juga. Kan lucu ceritanya tuh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan tentang satu hal, itu diimani. Sejazirah Arab mengimani dan mengaminkan. Dan itu baru dikatakan sejarah. Sejarah perang Badar diaminkan, disaksikan, dan diimani sampai hari ini oleh pelaku-pelaku secara turun-temurun diceritakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan murid Yesus yang konon katanya melihat Yesus bangkit dari kematian? Mana keturunan mereka? Mana keturunan Maria? Maria Magdalena kemana sejarahnya? Kemana keturunan mereka? Dan bermukim di mana keturunan ini? Apa agamanya? Sejarah yang Anda bawa justru sejarah yang saya katakan itu sejarah yang dibuat-buat secara internal kalian, lalu dijadikan sebagai tradisi dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Demikian. Silakan. Dilanjutkan aja Senpai. Dilanjutkan Senpai. Ini masih ada urusan kecil. Iya. Jadi saya katakan naif Anda ketika Anda bercerita tentang penyaliban, tetapi di tempat penyaliban terjadi tidak dijadikan sebagai tradisi. Harusnya ketika sejarah yang Anda bawa dalam iman Anda itu benar, maka di Yerusalem sana dijadikan sebagai tempat ziarah. Minimal tembok ratapan ditutup, tapi bukit Golgota yang menjadi acuan orang-orang Yahudi untuk kemudian menyembah kepada Tuhannya. Apakah demikian? Tidak. Orang Kristen ketika datang ke sana dianggap orang asing. Oke? Dianggap orang asing di sana dia. Tidak ada ceritanya kuburan Yesus, kemudian tempatnya Yesus itu dikuburkan, tempatnya Yesus bangkit, tempatnya Yesus disalibkan, dan seterusnya. Nggak ada itu. Itu hanya tradisi yang kalian buat-buat sendiri. Eporianya itu mulai dari Romawi, Yunani, sampai ke Barat, sampai Belanda membawa ke negara kita ini. Tapi yang Anda katakan sejarah, yang dikatakan sejarah, history, itu harus dilakoni secara turun-temurun. Kenapa? Karena kejadiannya itu benar-benar terjadi. Yang ada sekarang malah cerita maling kundang itu lebih absah kelihatannya daripada cerita penyaliban Yesus. Coba, mana ada sejarah-sejarah kitab-kitab orang Yahudi yang kemudian mereka menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa dan mendudukkan Tuhan mereka di atas tiang salib, mati dibunuh oleh tentara penjajah? Nggak ada itu. Nggak ada. Saya berhenti menjadi apologet kalau Anda bisa tunjukkan itu. Nggak ada. Adanya hanya di internal kalian. Lalu kemudian kami Islam ini ingin dicuci otak kami. Oh tidak, ketika materi teologi itu menabrak histori, maka teologi itu dianggap fiksi. Oke. Waktu habis guru. Oke, makasih sekali ya. Siap. Selanjutnya dari pihak Kristen menanggapi, menyanggah, bertanya, dan selama 6 menit seperti biasa waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, tes.
Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Di mana semua mereka itu? Lantas kenapa? Kalau misalnya nggak ada, jadi mengakibatkan Isa itu nggak disalib. Itu nggak ada hubungan kausal, Bang. Tidak ada hubungan kausal. Kalau memang kamu mengartikan orang-orang Yahudi itu nggak ada yang menerima Yesus, bejibun. Bejibun. Nih, lihat. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 4, mana tuh? Ayat 40. Sebentar ya. Right. Sebentar. Itu disebut 3.000 orang. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini di bait Allah loh nih. Para rasul itu mengabarkan Injil bukan di mall, di bait Allah, di Beit Hamikdas. 3.000 orang Yahudi ngikut Yesus. Kenapa sekarang ini cenderung orang-orang Yahudi ini, biar kau tahu Bang, gua kasih tahu. Kenapa orang-orang Yahudi sekarang yang adalah notabene yang ngaku-ngaku orang Yahudi padahal bukan. Padahal soalnya kan mereka nggak ada bait Allah. Itu hampir banyak sekarang menolak karena ada birkat Haminim di tahun 90. Itu adalah kutukan kepada orang-orang Kristen. Sebelum ada birkat Haminim, bejibun yang masuk Kristen. Itu termaksud Septuaginta, itu mereka di setiap tanggal 8 Tebet itu mereka rayakan menjadi hari berkabung. Karena apa? Karena mereka sebut Septuaginta itu adalah karangan orang Kristen. Padahal kenapa mereka itu menjadi hari berkabung? Di situ di dalam Septuaginta nubuat-nubuat tentang Yesus itu terang benderang, dan makanya mereka itu mengikuti Yesus. Para rasul itu mengabarkan Injil, Pak, bukan dengan kitab Injil, bukan. Bait Allahnya nggak ada kok. Imamat mereka hancur. Diapain? Dihancurin Yesus. Karena bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah gitu kira-kira Bang Gurunda, silakan. Oke, suara saya jelas ya Gurunda? Jelas kan? Jelas. Oke, thank you. Jadi gini, sampai detik ini kami belum menerima dari Bang Zuma dan Bang Nevos bukti sejarah yang menolak penyaliban Yesus. Ini penting. Iman yang tidak bermitra dengan sejarah, ya ini kan legenda. Apalagi kita tahu bahkan dalam hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Satu testis saja nggak bisa disebut testis, satu saksi aja nggak bisa disebut saksi. Ya mohon maaf, apa yang Baginda bawa itu adalah sumber murni dari satu saksi. Saya berkali-kali sampaikan, bahkan dalam hal perkara di hukum, dalam hukum saja, maka perlu lebih dari satu saksi. Lah ini kok berhubungan dengan keselamatan loh, jaminan tentang hari akhir nanti loh. Kok kita taruh harapan kepada satu sumber saja, dan satu sumber itu menabrak sejarah. Ada 18 sumber sejarah yang mengatakan Yesus disalib. Mau ngomongin apa? Kitab Apokrif ada. Mau ngomongin apa? Injil kanonik ada. Mau ngomongin apa? Flavius Josephus ada. Lucianus Samosata ada. Kemudian sumber-sumber tadi. Kemudian disangkal, Lukas ini siapa? Gak pernah ketemu Yesus. Loh, mari kita lihat ke diri kita terlebih dahulu. Ketika menuduh Lukas, itu berarti menuduh kepada diri sendiri. Baginda 700 tahun, Lukas abad pertama. Kenapa Lukas dikatakan kamu gak pernah ketemu Yesus sih? Lupa sendirinya. Sumbernya tidak pernah ketemu Yesus. Lukas kamu pasti salah, pasti. Loh, tulisan Lukas dikonfirmasi sama murid-murid yang lain. Sementara Baginda tidak ada konfirmasi. Dari tadi saya minta mana sumber bukti sejarah bahwa Yesus tidak disalib, bahwa seorang yang diserupakan dengan Yesus lah yang disalib. Sampai hari ini nggak ketemu. Artinya apa? Ya memang itu nggak punya dasar yang kokoh. Sementara keimanan itu harus bicara di atas satu iman. Iman itu apa? Kayak pilar, kuat, kokoh.
sesuatu yang aman. Iman itu sesuatu aman. Nah, keamanan itu ketika kita punya dasar yang kuat. Lah kalau dasar kita saja secara internal sudah berkebalikan dengan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi alias sejarah. Lalu bagaimana keselamatan itu bisa dijamin? Bagaimana keselamatan itu akan benar-benar berujung keselamatan? Kita tahu bahwa kebohongan tidak bisa berdiri di atas apapun. Dia hanya bisa berdiri di atas kebohongan yang baru. Sementara yang kita bawa di sini, ini loh, benar ini dicatat oleh manusia. Tetapi ternyata dia secara historisitas menang. Loh, ini dicatat oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi secara historisitas nggak ada. Nggak sesuai. Lah ini kan logika kita kan harus keluar. Harus memiliki pemikiran ke samping. Kita harus punya pikirannya. Oh, gitu toh. Ya iya dong. Ya, Itu jelas oke, fiksi. waktunya habis. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon nanti ini kan kita 6 menit ya, saya coba sedikit ngasih masukan. Jadi ketika dalam satu sesi ini ada pertanyaan, ya ada pertanyaan, misal ada belum dijawab, selama 4 menit boleh interupsi untuk menjawab pertanyaan agar pertanyaan itu tidak menumpuk berikutnya. Ini jika ada nanti ya. Semoga disepakati, nanti tinggal interupsi setelah 4 menit berjalan namun belum menjawab pertanyaan dari pihak narasumber masing-masing. Mungkin begitu, silakan. Semoga disepakati agar kita pertanyaan itu tetap on the track dan tidak menumpuk. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, semoga disepakati ya. Saya soalnya belum ada yang bilang sepakat, tapi insya Allah sepakat. Waktu Oh iya, iya akan betul. Itu berjalan. penting Bang Ali. Betul. Terima kasih Bang Ali. Diingatkan. Thank you. Ya, untuk pihak Muslim, Gurunda Bang Zuma atau Bang Neplos, Iya, waktu akan silakan, berjalan. Tadi Neplos. tadi Silakan, Bang. Bang Suma dan Bang Nevlos, mohon maaf izin ya. Mohon pertanyaan saya dijawab ya. Terima kasih. Oh, Apa pertanyaan tadi? yang mana itu? Pertanyaannya tadi yang mana tadi? Lupa saya. Iya, iya. Yang tadi mana adalah tadi? Singkat. mohon ditunjukkan bukti sejarahnya bahwa Yesus tidak disalib yang pertama. Baik. Terus yang kedua, mengklaim dirinya maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Kemudian ya itu bukti sejarah itu. dan kedua bagaimana Tuhan yang mengklaim maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Silakan. Oh, kalau Baik, itu agak baik. repot. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Saya paham. Jadi begini ya. Baik, begini. Pertama adalah bahwa kita harus mencatat ya, narasi yang dituangkan dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa tidak pernah ada Isa alaihissalam itu disalib. Bagaimana mungkin itu menjadi keharusan untuk membuktikan bahwa Isa itu tidak pernah disalib? Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak pernah? Itu satu. Yang kedua, justru yang bertanggung jawab adalah dari pihak Kristen. Ya, kita mengetahui bahwa untuk membuktikan fakta-fakta sejarah itu kita harus mencatat. Contoh ya, ini akan ada konsekuensi besar. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menerangkan bahwa ada banyak sekali beberapa catatan sejarah yang akhirnya ya terbongkar bahwa catatan sejarah itu hanyalah kisah-kisah berantai yang diteruskan secara turun-temurun. Padahal faktanya tidak terjadi. Contohnya, itu nanti silahkan saja dicari ya, soal Napoleon dan hidung sphinx. Itu salah satu. Terus Van Gogh dengan kisahnya yang dia memotong telinganya, itu masuk dalam catatan sejarah. Penutup kepala bertanduk oleh bangsa Viking. Ya, bahwa itu dianggap bahwa itu menjadi tameng pertempuran. Padahal para arkeolog sepakat bahwa itu hanya diadakan untuk peristiwa pemakaman. Ya, dari bangsa-bangsa Viking. Tidak pernah dilakukan peperangan dengan menggunakan itu. Stonehenge, banyak sekali sejarah-sejarah yang akhirnya ya dengan ilmu pengetahuan modern ini terbukti sejarah itu hanya dijadikan meme saja. Kisah-kisah legenda yang dihargai. Saya menghargai kisah sejarah itu. Saya sangat menghargai itu. Ya, tapi begini ya, saya ingin bertanya, ini akan berkaitan nanti dengan apakah benar fakta sejarah Yesus itu yang tercatat di dalam Bible membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi atas Yesus ya, bukan atas orang yang disalib, tapi orang disalib benar ada. Tapi kalau yang disalib itu Yesus, nah itu yang dikatakan dalam Al-Quran tidak pernah ada. Saya ingin bertanya pertanyaan sederhana sekali, ya, ketika narasi yang Anda gaungkan, ya, narasi teologi berbenturan dengan histori itu fiktif. Baik, bagaimana dengan ya narasi history yang pembuktian faktualnya telah dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern terhadap makhluk primitif, di mana di dalam narasi teologi dikatakan ada manusia pertama
Ini sangat berbenturan sekali. Nanti mohon dijawab ya, bagaimana pandangan Anda terhadap hal itu? Ya, sejarah-sejarah intelektual, sejarah-sejarah ilmiah mengatakan bahwa Adam itu fiktif, bahkan tidak pernah ditemukan bangkainya sama sekali. Ya, bahkan sudah ada jutaan tahun yang lalu, dan itu bisa kita lihat tengkorak-tengkoraknya bisa kita lihat dengan uji karbon. Ya, jadi itu konsekuensi besar. Ya, maka saya bilang lagi-lagi bahwa narasi sejarah itu tidak menjadi serta-merta itu hal yang sangat valid dan otentik. Harus ada instrumen lain yang dilibatkan. Contohnya minimal kayu salib harus dilakukan pengujian karbon untuk menentukan pertanggalan, benarkah begitu kan? Ada peninggalan darah-darah di situ. Kan begitu, dan lain sebagainya, banyak instrumennya begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga apa sih yang dimaksud diserupakan ini, sehingga bangsa-bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa Romawi mengira bahwa itu adalah Yesus. Nanti saya akan coba masuk ya untuk menjelaskan soal penyerupaan ini. Silakan Senpai. Itu tadi pertanyaan saya dicatat ya. Dilanjut. Silakan. Oke. Diselesaikan. Oke, baik. Saya bilang begini, bahwa Al-Quranul Karim mengatakan bahwa diserupakan. Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, akan linear ini. Ketika bangsa Romawi mengatakan bahwa umat kekristenan mengatakan bahwa benar pernah disalib, itu Yesus. Al-Quran mengatakan ada seseorang diserupai. Sebenarnya kalau kita melihat secara logis, kedua-duanya ini benar loh. Pertama, benar mereka melihat ada wajah yang serupa. Di dalam Al-Quran dikatakan itu bukanlah Isa atau Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Nah, ini kan tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu siapakah yang mati itu. Kan begitu dia. Satu sisi, mereka melihat itu wajah Yesus Kristus. Dengan rambutnya, dengan bentuk tubuhnya, dengan rupanya. Satu sisi, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu diserupakan. Allah yang memiliki kuasa penuh terhadap hal itu. Jadi ini nyambung. Tetapi yang mana yang benar? Justru Al-Quran memperkuat kerasulan Isa alaihissalam. Di mana yang namanya Rasul atau Nabi itu dimuliakan. Tentu tidak akan mungkin mati dengan cara terhina seperti itu. Kan begitu? Itu jelas, itu memperkuat dalam ilmu semiotik. Kita bisa mengidentifikasi. Celakanya lagi adalah ketika Yesus Kristus yang begitu kuat, yang begitu overpower, yang begitu tangguh, begitu ya. Lalu kemudian dia harus mati dalam keadaan ini seperti itu. Dibangunlah narasi teologi, bahwa itu bentuk penggenapan, itu bentuk bahwa Tuhan sedang merendahkan dirinya, itu bentuk kasih karunia. Loh, Al-Quran justru mengunggulkan bahwa tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara hina. Maka pendekatan-pendekatan ini bisa membuat kita mengidentifikasi mana sih yang lebih logis. Apakah narasi histori yang berasal dari kisah-kisah mitos lalu kemudian disepakati, atau kalau kita melihat dari penalaran masuk akal juga, ternyata tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara seperti itu. Itu metodologi namanya. Metodologi dalam berpikir. Dengan cara berpikir yang baik dan benar, komprehensif, maka di situ melahirkan iman yang sempurna. Bukan iman, ya kudu percaya. Nggak seperti itu juga. Ya, jadi tadi saya ulang lagi, coba dijawab. Ketika metodologi Anda mengatakan narasi teologi berbenturan dengan histori, tolong dijawab bagaimana fakta sejarah tentang manusia primitif. Ya, berbenturan dengan narasi teologi bahwa Adamlah manusia pertama. Saya yakin akan berkeringat Anda menjawab itu. Saya pastikan. Ya, itu pembuktian ilmiah. Itu salah satu case, salah satu contoh. Ya, baik, terima kasih. Itu saja mungkin, Ustadz Alif. Ya, saya kembalikan. Sebentar Bang Aderion, kepada para narasumber saya izin istirahatkan dulu sebentar kamera ya. Dan izin menyapa dulu kepada para narasumber, biarkan istirahat dulu mungkin beberapa detik ke depan. Saya akan sampaikan juga bahwa acara ini diselenggarakan ya di tempat komalnya saudara kita Mbak Hana, kebetulan dari pihak Kristen sebagai hostnya, dan saya yang menemani sebagai narasumber lagi sebagai moderator dari pihak Muslim. Mohon maaf, bukan narasumber ya. Dan alhamdulillah sejauh ini acara kita masih berjalan lancar dan semoga tetap berjalan dengan lancar. Kita tetap berdiskusi by data ya, by data tertulis sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, karena kita sedang mendiskusikan tentang keimanan, dan ini kebetulan ada kaitan dengan sejarah, maka ada ya pembahasan di situ ya sedikit, dan itu turut dalam diskusi. Dan kembali lagi, sebentar saya akan buka lagi katanya. Oh ya, jangan lupa ya, gimana? Boleh, aku mau habis itu
interupsi ya sebentar. Silakan selesai dulu. Aku kira udah selesai. Oke, baik. Iya, saya mumpung ingat dan baik buat yang menyimak acara ini ya silahkan bantu di follow saudara kita ya sebagai para narasumber, baik itu narasumber, moderator maupun host untuk memudahkan ya ketika ada tuntutan untuk share data sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Dan itu aja. Silahkan Bang Andrion, instruksinya apa? Oh iya, aku mau ngomong sebentar ke Mas Bro. Nanti kita keringatnya nggak usah dikeluarin buat bahas tentang Adam ya. Kita fokus di tema aja ya Bro, Mas Bro. Oh siap Gerunda. Oke ya. Oh, Berarti enggak, itu kan pertanyaan nggak dijawab tuntutan. ya. Padahal itu instrumen loh yang bisa kita Ya. libatkan Oke, nanti saya jawab untuk sebentar aja. membuktikan Oke. sejarah teologi ini. Oke, Gerunda. Nanti saya jawab Iya, sebentar. Aman. siap. Terima kasih banyak, Bro. Terima Nggak kasih. usah. Kita fokus aja ke penyalipan. Kan belum Nggak, dijawab, jangan paling- berkeringat gitu, Bro. Iya. Ya, silakan. Paling Bukan tidak- Bro. Enggak, biar kita fokus Bro. Biar kita Iya, fokus Mas. sama tema. Bukan, udah. ini Nggak usah. kalau Paling tetap Nggak fokus usah. sama tema, tapi Nggak usah, instrumen lain harus kita Mas Bro. libatkan. Nggak usah ya, Mas Bro. Oh, berat ya? Nggak usah, Mas Bro. Saya Biarin ya. maklum. Nggak usah Ya, bahas. betul. Gak apa-apa. Oke, Dia mau siap. coba ngalihin isu, itu gue tahu. Dia cuma ngalihin isu. Fokus aja, fokus. Bukan. Sebentar Guru Darion. Oke, sebentar Guru Darion dan Bang Neflos. Oke, Guru Darion, saya nggak akan bahas dalam jawaban ini, tapi setelah ini berakhir saya baru akan jawab. Gitu aja. Thank you. Oke, siap. Jadi intinya begini, Biar silakan bagus gitu. tanggapi pertanyaan itu apapun nanti beberapa detikan gitu ya, atau intinya Ya, ini tidak tanggapilah menghargai pertanyaan berarti itu. ya. Tidak menghargai narasumber yang lain dong kalau begini tidak dijawab. Iya, Loh, betul. itu kan metodologi Betul. saya. Ya harus dihargai juga loh. Ya. Iya, Gimana? betul. Dijawab ya berarti ya. Iya betul. Enggak akan. Oke, enggak, udah. Kami nggak menghargai. Enggak, memang kami nggak menghargai. Oke, Betul. siap. Dan Ada kita materi akan Kita mulai. fokus aja, fokus ke tema ya. Ya, fokus. Betul, Kita fokus akan pada mulai. tema, setuju. Jadi nanti kalau sudah selesai Loh, itu boleh ya fakta itu sejarah dijawab. loh, dan itu penting. Melibatkan itu Jadi penting. kita nanya Itu instrumen. sejarah PKI baru sekali sekalian. Ya, Sejarah. maksudnya ya, gini itu loh, salah satu ditanggapi case-nya. Nggak usah, maaf nggak usah. Bang Neoplos dan Gerunda. silakan tanggapannya apa dan tanggapi ketika waktu berjalan gitu deh ya. Apapun tanggapannya dari Anda gitu aja ya. Ya, Biar kita jadi nggak teman-teman kelamaan. nanti bisa melihat ya teman-teman ya, berbahaya sekali ya pertanyaan saya ini. Ya, Teman-teman kan terima kita kasih. bisa lihat ya kualitasnya gini nih. Lari dari konteks. Inilah kualitasnya udah. gini. Kita bisa ngeliat Oke, kalau Ayo, fokus, yuk. dan Bang Neflos, Fokus. permisi sebelumnya. Karena tadi kan memang saya kan bertanya. Saya bertanya Oke, kepada waktu Bang berjalan ya, waktu berjalan ya. Biar Guru Darion dulu aja. Silakan Guru Darion. lanjut. Oke, gini. Sekali lagi ya, kita sudah sampaikan tadi. Pertanyaan saya tidak dijawab, tetapi Bang Neflos justru mengambil. Ketika saya bertanya, apa sih bukti sejarahnya bahwa seorang yang diserupakan yang disalibkan? Tidak ada jawaban. Tetapi yang dilakukan Bang Neflos mencoba lari ke Adam. Padahal baik Islam dan Kristen mengakui adanya Adam. Oke, saya hormati Gerunda saya akan jawab nanti di akhir untuk menjawab masalah manusia primitif. Saya akan jawab itu. Tetapi sekali lagi, ketika sesuatu yang bilang masuk akal, tapi minus bukti, ya itu nggak masuk akal. Gitu loh. Yang kita tunjukkan dari tadi bukti-bukti. Apa yang kita tunjukkan tadi data-data. Keempat Injil kanonik ada di abad pertama. Peninggalannya ada. Papirusnya ada, abad pertama. Penemuan Paul de Jonge mengatakan bahwa itu memang abad pertama. Jelas, sumber kami berada di abad pertama. Artinya apa? Keabsahannya gimana? Ya sumber primer kok dipertanyakan. Ketika kita bicara masalah almarhum mendiang Presiden Soekarno, beliau suka tahu atau tempe? Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Bunda Megawati. Bukan seorang yang 700 tahun kemudian yang mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan. Itu sudah tidak sesuai nalar ketika kita bicara nalar yang jernih. Ini bukan masalah ngotot-ngototan. Ini kita bicara masalah bagaimana kita mengeluarkan nalar yang tajam. Bukan sesuatu yang berdasarkan, pokok men. Nah, ini kita nggak bisa bicara masalah eisegesis. Penyalipan itu adalah fakta sejarah. Penolakan penyalipan itu adalah fakta legenda. Kenapa? Karena ya memang sudah ada sejarahnya. Bahkan itu yang ditunjukkan oleh Guru Darion tadi, itu berasal dari situs sevaria.org. Diakui di sevaria.org loh.
Apa yang dipertanyakan lagi itu? Kita sudah tunjukkan apa? Mau ini Injil apokrif? Tuh, kitab apa namanya? Injil Thomas itu mengakui. Kemudian kitab apokrif apa lagi? The Act of John, The Act of Andrew, mereka mengakui Yesus disalib. Semuanya agree, setuju. Kenapa? Karena mereka memang ada di abad-abad awal. Nah, bagaimana gitu loh? Kita ada lompatan leap gitu loh. Dengan hanya berdasarkan sesuatu yang saya pun bisa klaim. Saya boleh dong mengklaim, saya dapat wahyu dari Tuhan. Bisa. Siapapun bisa mengatakan itu. Tetapi ketika apa yang klaim tadi ternyata menabrak sumber-sumber dulu yang pernah ada dan mengutip hal yang pada waktu itu terjadi, kita nggak bisa lari kemana lagi. Ya udah, berarti yang sumber yang saya harus koreksi sumber saya dong. Bukan sesuatu yang sudah terjadi harus kalian harus koreksi. Nggak bisa dong. Gurunda mau tambahin, Gurunda Aryan? Ya, dikit aja. Tadi parameter menurut ini parameter konyol ya. Tidak mungkin Nabi itu mati hina secara hina. Ini parameter mati secara hina itu apa? Yang saya tahu tuh mati secara hina pada saat misalnya bersetubuh dengan wanita lain mati. Itu mati dengan hina. Ini kan dieksekusi mati. Memang ini adalah hukuman resmi dari dari berdasarkan pengadilan. Hinanya di mana? Nabi Yahya juga mati tuh. Kepalanya dipenggal. Itu apa? Hina, terhormat. Kenapa kalau Yahya kenapa nggak diselamatin? Kenapa Isa diselamatin? Nah, jadi parameter hina ini kan nggak jelas. Hinanya itu tergantung, Pak. Kalau kamu mati dalam keadaan mabok, nah itu mati secara hina. Oke, saya lanjutin ya, Guru Daryon. Itu tiba-tiba mati. Saya lanjutin ya. Jadi gini, Oke. Mati ya. narasi yang mengatakan bahwa Yesus, engkau jangan sampai disalib. Nah, ini ada di sebelum muncul dari Bang Nefles, ternyata pernah muncul di Matius 16 ayat 23 dan Markus 8 ayat 33. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Petrus bilang, "Engkau jangan disalib. Jangan, nggak mungkin. Engkau nabi, engkau orang baik, nggak mungkin kau disalib." Yesus justru berkata, "Enyahlah iblis. Kamu nggak mikirin apa yang dipikirkan Allah. Kamu mikirin apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memarahi Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi narasi yang mengatakan supaya Yesus tidak disalib itu berasal dari siapa? Saya nggak akan ngomong seperti itu. Nggak pantas gitu. Tapi memang seperti itu yang diucapkan Yesus. Artinya apa? Ya memang itu bukan berasal dari Tuhan. Keinginan itu berasal dari manusia. Bahkan murid-muridnya menginginkan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Nyala iblis. Artinya apa? Memang penyalipan ini adalah sesuatu yang sudah checkpoint demi checkpoint demi checkpoint Tuhan catatkan melalui apa? Mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Yeremia, Yesaya. Semuanya sudah mencatat. Mereka sudah memiliki benang merah yang ujungnya siapa? Pada korban Kristus di atas kayu salib untuk menghapus seluruh dosa dunia. Kepada mereka yang percaya, Tuhan menawarkan penebusan. Ada keselamatan dari situ. Nah, kalau penyaliban tidak terjadi, maka kita semua akan terhilang dalam dosa kita. Nggak akan pernah bertemu dengan Tuhan, nggak akan diampuni. Dia Maha Pengampun, tapi dia melepaskan pengampunan melalui penyaliban, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya pihak Muslim menanggapi, menyanggah juga menjelaskan. Sebentar, saya siapkan dulu waktunya. Silakan. Abangku Bang Juma dan Bro, saya minta teman Muslim juga kasih data dong. Jadi kami tuh bisa sanggah datanya. Kalau kami doang yang ngasih data, kalau kami doang yang ngasih data, itu terus gimana? Kami mau nyanggah apaan? Itu loh, ini nggak adil loh. Sementara kami pakai data, teman Muslim nggak pakai data. Datanya kan ayat, Bang. Kok data apa? Ini kan data sejarah, Pak. Yang kita bahas kan sejarah, bukan iman. Oke, saya tidak akan mendebat ini. Maksudnya biar nanti langsung dari pihak Muslim untuk menanggapi saja ya. Baik, Tafadol, waktu 6 menit akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan Bang. Lanjut. Nggak senpai dulu. Antum lah. Oke, siap. Baik, senpai. 3 menit. Jadi begini ya. Saya sebenarnya sudah prediksi ya.
kenapa saya melibatkan narasi teologi tentang Adam dengan pembuktian sejarah terkait dengan makhluk primitif. Itu salah satu kasus, ya. Maka saya libatkan instrumen itu untuk memperkuat bahwa dalil sejarah, ya, dalil sejarah yang mana pembuktiannya hanya berdasarkan catatan. Tidak ada pembuktian material, ya, selain daripada catatan. Ya, catatan itu bisa datang dari bersifat proton, petroglif dan lain sebagainya, ya, mulai dari di atas batu, di atas pelepah daun atau apapun itu, ya. Tetapi kita mengetahui jenis-jenis sejarah ini banyak. Makanya sebenarnya sejarah yang paling konkret, kalau Anda mau tahu, ya, sejarah yang paling konkret, yang absolut benar sekali, itu adalah sejarah ilmiah, bro. Sejarah ilmiah yang pembuktiannya bisa kita saksikan, ya. Bukan berarti pada saat dulu zaman primitif tidak ada CCTV, maka itu tidak bisa dibuktikan. Lo bisa dengan pengetahuan modern. Maka saya bilang pembuktian material bahwa Yesus itu disalib, mana pembuktian material selain daripada catatan. Kan begitu? Ya, satu itu. Yang kedua, tadi Jack Cita mengulang bahwa mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib. Buktinya, jelas buktinya ada di dalam Al-Quran, ya. Bukan berarti bukti itu karena Bible lebih senior daripada Quran, maka Bible lah yang benar, Bible yang lebih unggul memegang narasi histori itu. Tidak seperti itu juga. Justru narasi yang dibangun di dalam Al-Quran itu, Isa alaihissalam tidak pernah disalib, bahkan dibunuh, crucified, ibn kilim. Tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Bagaimana kita membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Maka tanggung jawab itu pelimpahannya berada di kalangan kalian. Sebenarnya, nah, pendekatan kami untuk membuktikan ini benar apa yang dikatakan Al-Quran, itu menggunakan pembuktian semiotik. Selain daripada catatan, kita uji penalaran. Maka saya bilang, uji penalaran itu salah satu metodologi berimannya kami. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, kami dipaksa loh untuk berpikir. Jangan kira kami hanya engge-engge wae, beriman-iman wae. Oh tidak, kami dipaksa. Apakah kalian tidak berpikir? Maka di situ kami berpikir, masuk akal. Logis sekali bahwa Isa alaihissalam tidak mungkin mati disalib. Logis sekali. Apalagi dia bangkit di hari kedua. Jelas seluruh para nabi itu akan dibangkitkan nanti. Ya, di yaumil akhir dia akan dibangkitkan nanti gitu. Oh, ini kok bisa nih ujuk-ujuk Yesus mati bangkit lagi. Wah, ini berarti gimana nih? Dia bahkan dibilang manusia, enggak juga. Kenapa? Manusia itu matinya satu kali doang. Gitu loh. Logisnya di situ itu kan uji penalaran. Silakan Senpai. Baik. Jadi gini, ketika kita umat Islam itu ditanya, apa sih bukti sejarahnya gitu loh? Apa sih bukti sejarahnya Yesus itu tidak disalib? Ayo mari kita buka pikiran kita, buka mata hati kita. Jangan sejarah yang hari itu, lihat akarnya hari ini. Kemana 11 murid Yesus itu? Menjadi Kristenkah mereka? Kan tidak. Berarti cerita yang dibangun Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang, itu tidak berkesesuaian dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada di Yerusalem ini yang menjadi acuan secara global bahwasanya mereka mengimani seperti iman yang dianut oleh Kristen hari ini. Artinya itu euforianya hanya ada di mimbar gereja. Lihatlah sejarah yang ada hari ini, kejadian kemarin, tahun baru dan seterusnya. Ya, malam tahun baru aja dulu sebagai patokannya. Apakah di Yerusalem itu sudah berubah menjadi Kristen? Mengimani secara tradisi apa yang telah terjadi? Kan tidak. Makanya saya katakan, tidak ada keturunan ke-11 murid Yesus yang menjadi pelopor tentang penyaliban Yesus. Ya, malah saya katakan, Yesus itu hanya berdasarkan atas iman. Maka cerita yang Anda katakan sejarah, saya simpulkan itu hanya dongeng. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sesamanya mengajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sehingga mereka menjadi Kristen. Dan karena mereka menjadi Kristen dari abad pertama sampai hari ini, tempat wilayah di mana mereka berdiri di tempat kejadian menjadi pusat kekristenan itu sendiri. Layaknya Islam. Sejarah tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW diterima di Arab secara menyeluruh, secara turun-temurun sampai hari ini. Itu pembuktian
Berarti sejarah yang dibangun Al-Quran terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Karena fakta histori membeberkan demikian. Nah sekarang kalau kita ke Yerusalem tanya tentang Yesus, lebih banyak yang nggak tahu siapa itu Yesus, nggak ngerti. Bahkan Yesus sendiri andaikan ada hari ini Anda panggil, dia tidak akan balik. Kenapa? Dia tidak tahu. Kenapa? Karena Yesus itu bukan nama dia. Inilah yang saya katakan kepada saudara, kitab Anda boleh bangga, sejarah, tapi apa artinya mengatakan itu sejarah ketika pencatatannya saja tidak dikenal oleh yang diceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan tentang Lukas, tidak pernah bertemu, dan seterusnya. Sementara ketika Anda mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, maka Yesuslah yang harus menjelaskan itu kepada orang sebangsanya. Tapi faktanya tidak. Cerita yang dibangun di kitab saudara itu tidak pernah cerita itu bersumber dari lisannya Yesus. Hanya cerita-cerita aja yang muncul. Demikian. Ya, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak Kristen, 6 menit menyanggah, bertanya dan berstatement. Silakan, waktu akan berjalan setelah berbicara. Oh, teman-teman yang gak omongan Yesus ya. Omongan Yesus nih. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Ini membuktikan bahwa memang itu terjadi penyalipan. Yesus sendiri yang ngomong ini. Ini Yesus, ini bukan Jojon yang ngomong. Yesus ini ngomong. Tinta merah. Mau gimana kamu mau bilang? Ini kalau misalnya cuma hanya ngomongin tentang kitab, sebenarnya kan tadi kan yang kita sepakati itu kan ngomongin tentang sejarah. Ya kan, tapi kan teman-teman sepertinya maunya tuh nggak mau. Maunya di kitab aja kan, kitab aja. Finish, Bang. Sebenarnya kalau mau pakai kitab Injil itu pasti finish. Karena apa? Nggak mungkin kitab Injil menyatakan Yesus tuh nggak disalib. Justru karena kitab Injil yang kami pegang ini menyatakan Yesus disalib, makanya ada Anisa 157. Itu kalau orang yang berpikir normal. Gak mungkin dong kitab Injil mengatakan Yesus juga nggak disalib. Terus ngapain ada Anisa 157? Dia tidak disalib juga tidak mati, melainkan diserupakan. Ya nggak mungkin. Tadi kan saya sejak semula saya bilang kan, membangun konstruksi berpikir. Konyol kalau ada orang Islam yang mengatakan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun Injil Yesus itu tidak disalib. Gak mungkin, Bang. Makanya kita mau ngajak pakai data sejarah. Sejarah yang tadi saya tunjukkan itu loh. Flavius Josephus itu bukan dari orang Kristen, itu dari orang Yahudi yang katanya berselisih. Yang kata Quran berselisih apa? Berselisih kok buat buku. Buat buku itu dia. Dan gak ada yang mungkinin itu. Kalau memang ini gak benar, gak akan masuk ke Sefaria. Ini website resmi nih. Bukunya juga ada saya kalau mau. Kan ini kan cuman kan karena lebih enak di sini. Bukunya juga saya punya kok. Jadi teman-teman yang di bawah jangan ngomong-ngomong, oh nggak ada data, nggak ada. Yang dari tadi nggak nunjukin data teman Islam kok. Teman Islam yang nggak nunjukin data. Gitu. Jangan dibalik-balik. Kalau pakai celana jangan kebalik. Ya, lanjut si Mas Bro. Oke, terima kasih Guruda. Sekali lagi ya, ketika dikatakan kenapa mereka gak jadi Kristen? Loh, kita tuh gak ada. Kita ini sedang sama-sama adu data. Dan puji Tuhan 1-0 gitu loh. Data kami komplit. Data yang dibawa Bang Suma dan Bang Nevlos nggak ada. Yang kami minta, mana buktinya? Ketika ditanya, itu tidak dijawab dengan jawaban gitu. Tetapi ditanya dengan pembuktian yang kami sudah punya bukti gitu. Kami sudah punya bukti bahwa Yesus disalib. Sementara kita tanya, mana buktinya bahwa seorang yang diserupakan? Nggak ada, malah disuruh kami membuktikan bahwa itu tidak ada. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu nggak ada? Loh, data kami komplit kok. Data kami ada. Ada 18 bukti sejarah yang mengatakan Yesus. Mulai dari apa tadi? Kitab Apokrif ada. Flavius Josephus, The Annals. Ya betul. Kemudian dari Banyak. Injil Apokrif. Semuanya komplit. Celsus. Nah, data ini adalah data-data yang ada di abad-abad awal, yang dekat dengan sumber primer.
Yang sumber primer, inilah sumber kutipan. Semuanya pada mengutip ke situ. Tetapi ketika kutipannya itu berbeda, maka bagaimana itu bisa dianggap sebagai data primer gitu? Artinya, histori kok dilawan dengan wahyu nih? Histori nggak bisa dong dilawan dengan wahyu. Kenapa? Karena apa yang sebenarnya terjadi itu tidak bisa dilawan dengan klaim. Itu logikanya. Oh, diklaim bahwa itu nggak terjadi. Lawang beneran terjadi kok. Ya, gimana saya bisa menutup mata dengan logika? Sementara bagaimana saya bisa percaya dengan satu yang tidak, pembuktian sejarahnya nggak sampai hari ini, sampai saat ini saya nggak terima, yang dari tadi saya minta, nggak ada pembuktian sejarahnya, nggak ada, kemudian konfirmasi dari pihak lain nggak ada, kemudian bukan dari saksi mata, kemudian beda lokasi dengan Yesus, kemudian bukan sama sekali eh, orang Israel, bukan orang di situ, dan kemudian beda jauh, nggak pernah ketemu Yesus. Apa yang bisa disebut sebagai sumber? Ya nggak bisa dong. Yang sumber primer adalah siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Dan mereka dengan tegas jelas. Mau dari sumber Yesus, murid-murid Yesus, maupun yang membenci Yesus. Sama, mengatakan sama. Yesus disalib. Dan memang Yesus dari mulut bibir beliau sendiri. Tekstualnya. Ingat, tekstual. Merah-merah ya. Perkataan Yesus mengatakan, cucukkan jarimu. Jangan kamu tidak percaya. Itulah kenapa, teman-teman. Penyaliban itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya kita mengalami kebangkitan seperti yang dialami Yesus. Dengan apa? Dengan kita menerima penebusan. Kita yang harusnya mengalami hukuman kekal di neraka, Yesus mengalami kematian bagi kita. Itu adalah poin inti dari keselamatan. Nah, kalau tidak mau, ya itu udah monggo. Tetapi bagi teman-teman yang mau, ya tinggal terima itu. Dan itulah sumber keselamatan yang kekal bagi kalian semua. Terima kasih. God bless. Oke, terima kasih. Waktu habis, gaskeun salikakan tanggapi, sanggah dan berstatement. Tapadahal waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan Bang, lanjut. Siap, Gurunda. Begini ya, kalaupun mau ya, Anda memperkuat bahwa dalil histori yang datang dari kitab suci itu membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi, seharusnya pernyataan Yesus haruslah eksplisit. Bahkan sebelum Yesus yang Anda yakini itu mati dan sesudah Yesus bangkit, tidak ada perkataan kayu salib satupun dari mulut Yesus. Ada apa ini? Ini ada apa? Perkataan Yesus haruslah eksplisit terkait dengan kematiannya. Tetapi yang diucapkan Yesus metafor, sehingga Anda menafsirkan secara jelas bahwa dia mati, dia begini, dia begitu. Itu salah satu contoh. Maka saya lagi-lagi tegaskan, berkali-kali saya tegaskan, banyak sekali bukti-bukti dari sejarah, bukan hanya sejarah teologi, ya, bahkan sejarah-sejarah kebudayaan itu yang berbenturan dengan fakta hari ini, bahkan sampai fakta masa depan. Saya bilang bukanlah. Satu lagi begini, saya kasih analogi lagi ya, bahwa yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah mungkin Al-Quran yang begitu luar biasanya isi di dalamnya itu, baik peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang begitu sempurna, tetapi Al-Quran sengaja menutupi itu. Kok bisa? Jelas baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, seharusnya 1400 tahun yang lalu itu lebih kuat daripada kita ini. Jelas itu. Kenapa tidak diyakini 1400 tahun yang lalu? Maka dalil-dalil terhadap keraguan-raguan tentang pembunuhan Isa alaihissalam itu terjawab oleh wahyu, bukan catatan sejarah. Sekarang yang kita imani perkataan manusia atau perkataan Tuhan, ini bicara iman kan, ujung-ujungnya kan. Nah, perkataan manusia, pembuktian materialnya apa selain daripada catatan? Nggak ada. Perkataan Yesus secara eksplisit bahwa dia benar mati digantung di tiang salib, nggak ada juga. Maka instrumen apa lagi, peralatan apa yang kita pakai untuk memastikan hal ini?
karena manusia penuh dusta, karena manusia penuh dengan berbagai macam cara ya untuk mengkaburkan fakta-fakta teologi, fakta-fakta agama ini, ya. Maka hanya wahyu itu, dari situ kita lakukan pendekatan. Maka saya bilang, ya saya menggunakan lensa semiotik. Itu cara saya, metodologi saya. Bahwa ini linear sebenarnya. Ini linear. Saya memaklumi pandangan orang-orang di masa lalu terkait bahwa mereka melihat Yesus. Saya memaklumi itu. Dan saya membenarkan itu. Saya mewajarkan itu. Karena yang mereka lihat itu Yesus. Tetapi Al-Quranul Karim mengatakan itu bukanlah Yesus atau Isa. Melainkan orang yang diserupakan. Di mana letak sejarahnya yang berbeda? Saya tanya. Di mana letak perbedaannya? Jelas Al-Quran mengatakan, melainkan diserupakan. Di mana letak bedanya? Seharusnya ini sama. Tetapi Al-Quran justru lebih high. Kenapa? Karena memperkuat justru. Isa alaihissalam tidak mati. Dia seorang nabi dan dia seorang rasul. Ya, dia tidak mungkin mati dengan cara yang hina itu. Saya minta satu hal. Berikan keterangan yang langsung dari Yesus secara eksplisit dan spesifik bahwa dia benar mati di tiang salib. Di tiang salib. Itu. Terima kasih. Silakan Mualim. Silakan Ya, Mualim. baik. Jadi saya kan udah bilang tadi, sejarah yang Anda katakan sejarah itu adalah instrumen yang dibangun demi untuk menguatkan mimbar gereja, mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia, mati di salib. Ujung-ujungnya iman, betul. Iman yang menjadi acuannya, sehingga segala aspek yang kemudian bisa dibangun untuk menguatkan iman itu dilakukan. Makanya saya katakan, tunjukkan kepada saya mana keturunan daripada ke-11 murid ini, agamanya apa, bermukim di mana mereka. Anda tidak bisa menunjukkan itu. Yang ada hanya iman ujung-ujungnya. Sedangkan kalau berbicara mengenai iman, ya, tidak ada kemudian ke-11 murid Yesus yang mengimani Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada itu. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 18 nomor 13, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Berarti ada yang ingin dijajakan di sana. Apa itu? Penyaliban. Dan hasil dari penyaliban itu adalah penebusan dosa. Dan dari hasil penebusan dosa itu, orang-orang ini kemudian diselamatkan dari maut. Ujung-ujungnya iman. Kan tadi sudah kukatakan, sejarah yang Anda bangun adalah sejarah internal kalian. Mana orang Yahudi hari ini yang menjadi penggaung daripada penyaliban? Nggak ada. Anda mengatakan tinta merah, itu di kitab kalian. Kitab yang kalian buat sendiri, di mana Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab yang Anda buat. Coba, Yesus bertemu Lukas aja kagak. Bertemu Paulus aja kagak. Lalu kemudian Yesus hanya mengatakan, waspada, 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 waspada. Waspada kepada siapa? Pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan pengajaran palsu. Nah, inilah yang terjadi ketika Anda mengatakan Al-Quran tidak ada saksi, Al-Quran narasumbernya cuma satu. Betul. Itu betul. Itulah kehebatan pewahyuan. Pewahyuan yang mengungkap semua kebenaran yang sesungguhnya, yang kemudian disalahartikan dan disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Ini yang terjadi sekarang. Makanya Anda boleh bangga menjadi Kristen dengan penyaliban, tapi di tempat asalnya Yesus ada nggak itu? Nggak ada. Masya Allah, Sepi. sayang sekali Sunyi. waktu habis. Ya, waktu habis, sayang sekali Gurunda. Host, ini salah satu narasumber dari pihak Kristen Kepental sepertinya Ada yang mungkin lagi ngantri terjatuh. di bawah kah? Iya. Ya kalau nggak saya kasih kesempatan host sekaligus iklan juga deh, daripada tidur nanti repot juga nggak ngomong-ngomong. Ada ngantri kah Jack Ceta? Siapa yang mau naik dulu? Saya tutup dulu kamera ya Dari bentar. Kristen, Sekaligus istirahat juga. Jack Ceta kan tadi tuh gambarnya macan. siapa? Ya, sambil nunggu kawannya Bang Aderion yang narasumber dari Kristen tadi namanya Jack Ceta. Mana ya? Nggak ada yang mungkin kabur deh. Gimana nafsu deh kalau ikut debat. Pasti kepental itu. Ya, itu di Ya, makanya. bawah. Itu ada. Oh, udah. Itu ada di bawah. Makanya kita hargai dulu. Tolong request bro.
Mas Bro. Sip, udah naik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Siap, siap, siap. Oke, Sebentar ya, lanjut, saya Bang. siapkan lagi dulu timernya. Oh ya, sekaligus tanya, saya minta tahu kita kira-kira berapa putaran lagi? Satu Kita putaran tutup lagi jam. aja, Ustadz. Nggak apa-apa. Satu putaran lagi aja. Satu putaran lagi ya. Satu Ya, putaran siap. seru. Kalau enggak satu putaran nanti bikin sesi lagi ya. Sesinya entah itu battle atau apa gitu ya. Nggak usah Ustadz, nggak apa-apa. Gini aja. Nanti setelah ini selesai, supaya nggak terlalu panjang videonya. Kemudian baru setelah itu saya janji jawab apa yang Bang Nevlos. Saya hormati gurunda saya. Gitu. Oh, Thank ya you. wis lah, pokoknya kesepakatan aja deh. Berarti satu dari Kristen, satu kali dari Muslim gitu ya? Siap, siap Ustadz. Ya, siap-siap. Oke, siap. Ya, waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Iya, Silakan. lanjut. Duluan, Bro, Mas Bro, duluan. Oke, Nggak apa-apa. siap. Ya, jadi gini, Bang Nevos tadi meminta secara eksplisit. Gini ya Bang, sebelumnya yang di tempat kami itu eksplisit semua loh Bang. Saya buka ya. Jadi gini, makanya kalau dalam tafsir itu ada istilahnya konsistensi. Konsistensi itu kita tidak boleh tutup mata dengan satu ayat pun. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan merah-merah ya. Matius 26, 24 sampai 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tulis tentang dia, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah baik orang itu tidak dilahirkan, kan? Kemudian bagaimana dengan salib? Nih ya. Matius 10, 20, 18 sampai 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan pada imam kepala ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan apa? Disalibkan dan pada hari ketiga ia akan bangkitkan. Ini kan? Kemudian di dalam Lukas yaitu bahwa anak manusia, Lukas 24 ayat 67, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Kemudian apa namanya? Nih, di Matius 26, kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk apa? Disalibkan. Nah, kemudian di apa namanya? Jadi jelas ini sudah pernyataan eksplisit, bukan lagi eksplisit, ini udah nyolok mata gitu loh. Nah, tapi kan nggak tahu, kita pakai kacamata tertentu sehingga yang udah nyolok mata ini kita tutupin gitu loh. Nggak bisa seperti itu caranya diskusi. Karena kalau kita udah bicara bukti tekstual, maka ini menabrak semua bukti-bukti tafsiran. Karena ini tekstual. Apa yang disebut dengan tekstual, ya memang benar-benar tercatat di situ. Itu nggak bisa dikalahkan dengan bukti tafsiran. Nggak bisa. Mengatakan, oh dia bisa menyerupakan diri. Oh ini, enggak, tekstualnya ada kok. Anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Itu jelas akan bangkit pada hari ketiga. Yesus jelas mengatakan seperti itu. Kemudian, Bang Suma tadi mengatakan sejarah yang Anda katakan adalah sejarah internal, nggak bisa. Yang dari Bang Gurundarian tadi dari situs Kristen atau dari Sefaria. Sefaria itu Yahudi. situs apa? Oke. Situs Yahudi asli tuh. Situs Yahudi ya Ustaz, ya Gurunda ya. Waduh, sayangnya itu bukan dari sumber Kristen saja. Sejarah yang Anda katakan adalah sejarah internal. Oh, sumber Yahudi kok. Jadi, mari teman-teman. Jadi ini Host, stop sesuatu dulu yang host, takutnya nanti Bang Jack Cita kan ini karena satu putaran, di stop dulu. Iya. Moderator izin sekali, takut saya nanti kan Bang Jack salah tangkap. Yang tadi saya minta bahwa Yesus berkata aku akan disalib, begitu. Jadi bukan metafor lagi seorang anak manusia, seseorang yang begini, begitu. Masih itu tadi Bang Jack izin, itu tadi yang saya minta Bang Jack. Ya silakan dilanjutkan. Iya. Oh, Jadi kita sudah melihat yang ditunjukkan Gurundarion tadi. Cucukkan jarimu ke lambungku, dikatakan seperti itu. Itu udah merah-merah semua. Anak manusia akan disalibkan, itu jelas, itu bicara masalah kemanusiaannya dia. Kalau dia mengatakan anak Allah, itu masalah keilahiannya dia. Itu jelas bahwa anak manusia itu memang bicara mengenai dia. Nah kemudian dia mengatakan cucukkan jarimu ke lambungku. Jadi ada kata ku di situ. Jadi memang tidak bisa disangkal lagi. Oleh karena apa? Ya memang karena tujuannya satu. Supaya abang-abang ini semua mengalami keselamatan. Biar aku saja yang mengalami, kamu gak bakal kuat. Itu kasih Tuhan buat kita. Itu kemurahan Tuhan buat kita. Maka kalau tidak ada, kita tidak bisa mengalami itu, maka kita dari mana kemurahan itu?
Hukuman Tuhan pasti akan dilaksanakan. Pasti. Hukuman Tuhan pasti dilaksanakan. Tetapi hukuman yang sudah ditujukan kepada Yesus, maka kita tidak akan mengalami hukuman lagi. Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Itulah karya keselamatan yang sepenuh yang sudah dijanjikan sejak di Kejadian 3. Keturunan dari wanita ini akan menginjak kepala ular tadi. Guru Darion, monggo, silakan. Iya, aku mau mempertegas kembali dari pertanyaan terkait dengan si Pak Neflos tadi. Tunjukkan secara eksplisit aku Recording in Yesus progress. disalib kayak gitu. Nggak ada, Pak. Nggak seperti itu. Yesus itu bukan pengikut Neflos. Jadi tidak bisa dengan cara kamu menuntut satu diksi tertentu atau satu kalimat tertentu harus tercantum di kitab saya. Nah, ini bukan cuma hanya konkret, tapi ini detail. Ini latar belakangnya kalau kamu baca ini ayat, ini latar belakangnya di hari Minggu pada saat mereka mau datang ke kuburan. Konteksnya gitu. Dan ini di sini Yesus datang ke tempat para rasul tuh, para murid-murid yang sedang lagi diam tuh waktu itu. Di sini disebut ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Itu konteksnya memang nggak ditulis di situ. Ini saya disalib, ini tangan saya, nggak kayak gitu, Pak. Kenapa? Loh, karena mereka tahu memang Yesus disalib. Untuk apalagi ada keterangan Yesus disalib? Mereka langsung menyaksikan itu. Nggak perlu seperti kamu ini, karena mereka itu saksi hidup. Jadi nggak ada urgensinya Yesus ngomong pada waktu menunjukkan dirinya. Ini tanganku bekas disalib. Lihatlah, saya tidak diserupakan. Yang benar disalib. Nggak kayak gitu dong, Pak. Seperti itu cara. Terus yang kedua tentang Bang Zuma, ada berapa menit? Oke. Bang Zuma, itu nggak ada hubungan kausal. Kalau abang nanya, mana keturunan Yakobus, mana keturunan Yohanes. Lantas kalau nggak ada, jadi Yesus nggak disalib. Kan nggak ada hubungan itu, Bang. Coba. Lucu kan? Pertanyaan itu menurut saya lucu loh. Abang mau nanya keturunannya, tapi dikaitkan dengan Yesus nggak disalib. Seluruh dunia ini mayoritas kekristenan, Pak. Dunia ini mayoritas Kristen, nggak pernah Islam. Itu bukti Oke, nyata. waktu habis. Ya, selanjutnya di sesi terakhir dari pihak Muslim juga untuk menanggapi mungkin tidak bertanya lagi ya. Nanti habis ini kita sesi closing statement. Waktu 6 menit berjalan seperti biasa akan ketika mulai berbicara. Tafadhol. Oke, saya duluan ya. Jadi gini, mana keturunan ke-11 murid itu bukan tidak ada dasar pijakannya. Kenapa? Karena yang ingin dijajakan oleh gereja, yang disalib itu adalah Tuhannya Yahudi, yang datang jadi manusia, menebus dosa manusia untuk membatalkan hukum Taurat. Itu berarti kalau itu benar, maka orang Yahudi sebelum Kristen yang lebih dulu beriman terhadap penyaliban. Kan lucu ketika Anda mengatakan ini Tuhan datang dalam rupa manusia, disalib di atas tiang salib, mati untuk menebus dosa manusia. Anda yang datang belakangan diprakarsai oleh kekuatan kekaisaran Romawi Yunani, kemudian di tempat asalnya kejadian itu tidak mengimani seperti apa yang Anda katakan. Andai saja penyaliban itu penyaliban tok, tidak ada yang ingin dijajakan di sana, ya nggak masalah. Saya tidak perlu cari ke-11 murid ini. Tapi yang tahu tentang Tuhan, yang tahu tentang Taurat, yang tahu tentang konsep keselamatan, mereka yang Yahudi, yang di tengah-tengahnya kalian buatkan cerita, ada Tuhan datang mati di atas tiang salib. Kalau yang dimatikan itu adalah orang yang diserupakan manusia biasa, nggak ada masalah. Orang Yahudi keturunannya nggak perlu ikut-ikutan. Tapi yang masalah ini adalah Tuhan kalian yang mati di atas tiang salib. Berarti harus ada sejarah di mana orang-orang yang pada masa itu ketika ajaran Tuhan datang dalam rupa manusia ini benar adanya, maka ke-11 murid inilah yang pertama kali mengimani, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Faktanya sepi, tidak ada pemberitaan. Jadi ketika Anda mengatakan anak manusia disalibkan, lah emang anak manusia yang diserupakan dengan Yesus, dengan Isa, memang anak manusia. Kita tidak pernah mengatakan itu anak ayam. Jadi yang disalib memang adalah anak manusia. Penyaliban itu ada. Yang jadi masalah adalah ending dari penyaliban itu ternyata Tuhan yang harus disalib.
kalian tuhankan. Kalau itu betul, maka yang mereka katakan Hasem datang dalam rupa manusia, dijajakan, kemudian mereka ajaran ini, mereka orang Yahudi sebelum keluar dari Yahudi, dari Palestina, dari tanah Yudea, mereka yang pertama kali meneriakkan haleluya, puji Bapa yang ada di surga melalui anaknya Yesus Kristus. Mereka lah yang akan menggaungkan itu, sekiranya itu benar. Tapi kan sunyi pemberitaan dari mereka. Sampai hari ini mereka menjadi praktisi Torah, tidak mengenal Yesus. Yang Anda usung adalah pengajaran yang datang dari Barat, dan itu tidak ada dalam sejarah internal mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Saudara Neplas, lanjutkan. Siap, Senpai. Jadi tadi ada narasi terakhir dari Bro Rion mengatakan bahwa buktinya di dunia. Ini berkaitan dengan penyaliban ya. Bahwa survei yang dilakukan oleh Komite Kongres ya, itu tahun 2017 ya, bahkan sebanyak 2.000 orang, dari 2.000 orang itu marginnya 57% orang Kristen tidak meyakini soal kebangkitan. Tidak meyakini bahwa kebangkitan itu pernah terjadi terhadap Yesus. Ini fakta ya, ini survei. Jadi bukan berarti bahwa penentuan populasi Kristen itu juga ya sepenuhnya satu kiprah ya, atau satu keyakinan. Oh tidak juga. Banyak juga beberapa yang tidak meyakini itu. Tetapi kalau seluruh muslim di dunia sama mengakui bahwa Muhammad SAW itu pernah ada, dan sepakat bahwa seluruh muslim meyakini di dunia bahwa Isa alaihissalam tidak pernah disalib, apalagi dibunuh. Itu bicara margin, itu fakta. Kita juga bicara fakta ini. Jadi memang lagi-lagi dalil terakhir kita hanya bisa kembali kepada keimanan. Saya hargai catatan apa yang ada di dalam Bible, tetapi tadi saya tuntut bahwa di mana perkataan Yesus langsung mengatakan bahwa aku akan disalib sebelum dia disalib. Kan begitu. Tapi setelah disalib narasinya cucukkan jarimu ke lambungku. Kan begitu kira-kira. Nah, narasi-narasi ini metafor sekali. Maka saya bilang, saya akui Bible itu diisi dengan kalimat-kalimat metafor, yang artinya maknanya itu harus dengan pendekatan yang khusus, berekseges, biar kita tahu makna yang sebenarnya. Tetapi tidak ada secara eksplisit. Saya tunjukkan secara eksplisit. Tapi tadi saya hargai, Bro Rian mengatakan, wah Yesus itu bukan pengikut Neflos. Ya memang saya tahu itu. Tetapi saya menuntut perkataan Yesus yang jelas eksplisit bahwa aku akan disalib, atau aku telah mati disalib. Itu harus jelas. Tidak mungkin Yesus tidak tahu bahwa akan ada keraguan-raguan. Akan ada keraguan-raguan yang meragukan bahwa Yesus pernah mati atau tidak. Seharusnya Yesus tahu itu. Tetapi kenapa lagi-lagi kalimat metafor itu selalu diucapkan oleh Yesus. Maka kuat indikasinya saya akan tetap berpegang teguh terhadap keraguan-raguan ini, bukan hanya dari umat muslim saja. Umat muslim sangat tidak percaya itu, tetapi mungkin dari beberapa orang-orang yang non-muslim meragukan itu juga. Saya tetap yakin bahwa wahyu dari Allah Ta'ala itu cukup menjawab sesuatu yang bersifat misteri, bahkan ya. Misteri. Catatan-catatan dari orang-orang terdahulu sudah banyak membuktikan bahwa catatan sejarah itu fiktif. Banyak sekali catatan sejarah itu fiktif. Maka Al-Quran itu bukanlah buku sejarah, tetapi kitab pewahyuan. Seperti dikatakan Gurunda, Senpai, host, kan begitu kira-kira. Maka wahyu itu sudah cukup menjadi sesuatu yang otonom untuk benar diyakini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah di akhir acara ya. Selanjutnya akan masuk di sesi closing statement. Mungkin durasi waktu sama 6 menit. Habis itu nanti kita sesi bebas atau tanya jawab secara langsung atau battle ya. Silakan bukan closing dari ya itu tadi ya, Pak Ustadz? Kan tadi satu putaran lagi katanya belum Saya closing. kira tadi udah closing, mau istirahat. Aduh. Ya, tadi minta kesepakatan satu putaran lagi, bukan closing Iya. statement. Walah, Ya. ya siap. Nanti Aman. closingnya Masih ada Senpai energinya. silakan sepenuhnya ya Senpai ya, izin nanti Oh, closingnya. iya. Siap. Silakan. Ya, silakan waktu 6 menit dari pihak Kristen untuk berbicara. Mas Bro. Oh iya, Gurunda, siap. Pakai aja waktunya semaksimal mungkin. Oke, thank you. Baik. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya untuk diskusi ini. Kita tadi sudah menyampaikan berbagai bukti, kita sudah menyampaikan berbagai data,
kita juga sudah agree bahwa narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi. Jadi data-data yang kita berikan semua berdasarkan data-data sejarah. Karena sejarah artinya sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau ada klaim teologi yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi itu bertabrakan dengan data-data lapangan, maka bagi kami itu adalah legenda. Itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi dikatakan bahwa ketika ada penjahat di atas kayu salib, dia berkata seperti ini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, karena Yesus juga disalib di situ, di tengah ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, Yesus benar-benar menawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya, yaitu bahwa ada keselamatan di dalam Dia. Janji yang Yesus berikan tidak ada keraguan. Kenapa? Setiap orang yang mereka meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka pasti tetap ragu. Aku udah diampuni apa belum ya? Aku yakin masuk surga enggak ya? Aku beneran enggak ya masuk surga? Pertanyaan itu terus pasti menghantui kita semua. Kenapa? Karena hukuman atas dosa itu tidak ditimpakan kepada seorang pun. Maka kitalah pasti yang menanggung hukuman atas dosa. Sedikit dosa, maka itu dosa. Sedikit lipstik mengandung sedikit babi, maka lipstik itu harus dibuang. 15 sedikit yang haram adalah haram. Sedikit dosa dalam hidup kita, maka itu harus dibuang. Kenapa? Karena memang upah dosanya satu kematian. Nah, Tuhan atas kasih dan kemurahannya, Firman turun menjadi manusia. Dia menerima penghukuman sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Yesaya 53. Bahwa dia akan menerima, dia akan menjadi korban penghapus salah. Jadi seseorang minta ampun sama Tuhan, hari ini juga bersungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya. Satu hal, dia pasti ragu dia akan selamat. Tetapi ketika hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus, maka hanya satu kata, dia yakin dia pasti selamat. Karena nabi banyak, rasul banyak, murid-murid banyak, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Dia datang atas kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang Kristen menggunakan lambang salib. Semua orang Kristen setuju satu kata, Yesus pasti disalib. Karena itu adalah kasih dari Tuhan. Dan itu juga adalah pertemuan keadilan Tuhan. Dan itu juga pertemuan hukuman Tuhan. Maka barang siapa mengalami, mereka menerima salib itu, mereka menerima penebusan dalam Kristus itu, maka mereka tidak akan dihukum. Kenapa? Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus, yang berakibat Mesias itu mati. Allah, dia tidak bisa mati. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Itulah kenapa Allah, dia pasti bisa mengampuni dosa. Manusia, maka dia pasti mati untuk mengalami dosa akibat dosa bagi kita. Di dalam natur Yesus tadi, kita mengalami penebusan yang total. Sehingga kita tidak punya keraguan lagi. Keraguan yang menghantui kita. Yakin gak ya gue masuk surga? Yakin gak ya? Keraguan itu akan terus membayangi kita. Sampai kapan? Yakin gak ya gue masuk surga? Gimana ya kalau gue masuk neraka? Tetapi apa? Di dalam Yesus hanya ada satu. Kamu yang dulu jauh dibuat mendekat oleh salib Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Dia menerima hukuman atas dosa-dosa itu karena kita. Jadi secara sejarah kita sudah sampaikan data. Secara
kebenaran secara doktrinal, secara kebenaran teologis, kita sudah sampaikan data. Nah, saat ini, Yesus mengajak setiap dari kita yang mendengar malam hari ini. Ada keselamatan yang pasti dalam Dia. Bukan insya Allah, bukan semoga. Kenapa? Karena hukuman dosa itu sudah ditimpakan kepada Dia. Maka kita yang harusnya mati bagi dosa, kita beroleh keselamatan. Didukung oleh data-data sejarah. Keimanan yang sejati, dia harus sejalan dengan sejarah. Sekali lagi saya katakan, bahwa klaim teologi saja, tetapi dia berseberangan dengan histori. Ya apa artinya itu? Runtuhlah semua. Hancurlah semua. Karena klaim teologi yang menabrak histori adalah fiksi. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Waktu habis. Ya, terima kasih. Sorry, mohon maaf Ustadz Alif. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang keliru. Siap, aman. Terima kasih. Aman. Saya juga minta maaf Kita masih ya. berlanjut kok, masih panjang waktu ini. Jam 6 itu masih panjang, masih ada 6 jam lagi. Ya, silakan dari pihak Muslim, Guru Najum atau Bang Neblos untuk closing statement selama 6 menit waktu akan berjalan. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan wa qaulihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi sebenarnya muatan Al-Quran itu membantah kemudian tentang konsep penyaliban ini bukan disebabkan oleh karena penyaliban tok, tetapi unsur yang diakibatkan kemudian dari pengiman terhadap penyaliban itu adalah adanya pernyataan-pernyataan seperti yang dipraktekkan oleh saudara kita barusan. Menganggap keselamatan itu harus melalui penyaliban, pembunuhan terhadap oknum yang kemudian disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran menerangkan bahwasanya ketika Nabi Isa ditanya, wa idh qala Allah ya bani ya Isa anta qulta linastakhiduni, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu satu dari 3 Tuhan ini? Nabi Isa kemudian mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Nah, ini sebenarnya yang kemudian dipatahkan oleh Al-Quran. Bahwasanya pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan setelah terangkatnya Nabi Isa, itu pemahaman yang dihasilkan bukan dari pengajaran Tuhan kepada para nabi, termasuk kepada Isa itu sendiri. Sehingga Al-Quran mengatakan, in huwa illa abdun ala amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi tidak ada unsur di mana apa yang diimani oleh teman Kristen seperti yang dikatakan tadi membawa dari bagian daripada kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi kalau percaya kepada Nabi Isa, tentu nggak percaya kepada penyaliban. Karena penyaliban itu hanyalah konsep yang digunakan oleh orang-orang di luar dari pengajaran samawi untuk mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Ini yang diterangkan di dalam penjabaran tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ketika Isa datang membawa keterangan kepada mereka, Isa berkata, sungguh aku ini datang kepadamu dengan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kalian perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku.
Jadi nggak ada itu penyaliban-penyaliban. Penyaliban itu muncul dari luar pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk seperti yang diterangkan oleh sahabat kita tadi. Untuk diimani. Karena keselamatan itu harus berdasarkan penyaliban. Meski sebenarnya kalau kita meneliti secara kritik ya, telah kritis terhadap Bible. Mohon maaf saya harus mengatakan Yesus itu tidak mati disalib berdasarkan Bible. Tapi mati karena minum anggur yang sudah dicucuki dengan anggur asam. Nah ini apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak ada keraguan. Bahwasanya ketika ia datang, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hatta siratum mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Oleh karena itu nggak perlu penyaliban. Karena muatan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Dan itu tidak disifati pengajaran para nabi. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Itu poin pengajarannya. Maka ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh, maka Allah menyelamatkan beliau. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Maka tidak mungkin hambaku kasihi itu dibunuh. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan mana bukti sejarahnya, tengok aja sekarang. Apakah orang Yahudi dan orang Kristen ini sepakat, sepaham tentang Yesus? Tidak. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, yaitu hari kiamat. Mereka berselisih paham. Orang Yahudi, orang Kristen masing-masing memiliki kebenaran menurut mereka masing-masing. Yang diterangkan Al-Quran, mereka berselisih. Dan itu fakta. Gereja dan tempat ibadahnya orang Yahudi nggak bisa disatukan. Padahal Yesus itu berasal dari tempat yang mereka katakan tempat yang sama. Yerusalem, tanah Yudea, Galilea, dia mutar-mutar mengajarkan Injil. Tapi keturunan dari 11 murid ini tidak mengimani seperti yang diimani oleh orang Kristen. Berselisih. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Itu fakta. Dan tidak dipungkiri Al-Quranul Karim. Tetap kokoh hari ini, mereka berselisih paham. Demikian. Oke, waktu dihabiskan dengan sempurna. Terima kasih Gurunda. Terima kasih untuk semua acara ini ya. Untuk sesi tema ini adalah tadi mengungkap fakta dan juga sejarah, juga berdasarkan kitab suci dari kedua keyakinan mengenai posisi Nabi Isa atau Yesus ya alaihissalam, di mana adalah disalib atau tidak disalib. Ya, kalau memang kita teruskan mungkin tidak akan selesai sampai berapa jam atau mungkin berapa bulan bahkan tahun ya. Namun apalah daya, waktu harus menyudahi sesi ini. Dan saya sebagai moderator juga mewakili tuan rumah, nanti tuan rumah menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan, mungkin ada yang dirasa kurang adil kepada para narasumber, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada host, dan apakah kita akan melanjut sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Silakan host. Baik, Saya terima tidak kasih. mau pakai assalamualaikum, takutnya nanti pamit lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan terutama buat ini siapa yang di bawah ini semuanya nih, para followernya Bang Zuma, fans dan juga yang sudah luar biasa support ya. Semuanya aman, keren. Kalian semua keren guys ya. Terima kasih banyak ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bang Zuma, Ustadz Alif, saudaraku, Bang Ade juga, Bang Nefros, juga Bang Jack ya. Terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya malam ini. Kita boleh berkumpul dengan luar biasa ya. Saling berbagi, saling diskusi, sharing satu dengan yang lain dengan luar biasa karena Tuhan baik. Ya, mungkin kalau ada sesi bebas-bebas ya. Jadi nanti sesi bebas pun saya akan diam lagi guys, jangan dikirain kalau gua diam tidur ya. Mungkin pas saya nggak ada tuh pasti kayaknya ke belakang gitu aja ya. Silakan ya. Kita tetap monitor. Siap. Nggak bisa lebih lama lagi ya, tapi tentu diupayakan lah ya sebisa mungkin. Ya, Cuman ini siap. aku lupa nanti Senpai, izin Senpai, Senpai udah tak kirim DM Senpai.
Baik. Mudah-mudahan Simpai baca. Siap, Pak Simpai. Makasih Simpai. Iya, iya, Siap. iya. Iya, artinya mungkin masih ada yang mengganjal langsung TikTok gitu loh. Apa yang masih tadi yang belum kena jawaban Oh iya iya. apa yang Oke. terlewat dan lain sebagainya. Sebentar dulu saya tanya dulu. Bang Juma juga masih banyak waktu kan? Masih ada waktu? Insya Allah sedikit lagi. Oke, baik. Boleh. Ya, siap, siap. Ya, silahkan. Sebenarnya saya juga udah Ya, bukan moderator oke. sih. Ini karena udah selesai ya, jadi saya mau sampaikan yang tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, semua semua kitab yakin bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Jadi ketika mempertanyakan itu berarti sedang pertanyakan kitabnya. Itu yang argumen pertama. Kemudian, seperti kita ketahui, hitungan C12 setelah 4000 tahun itu dia terjadi perubahan yang signifikan. Makanya ada yang dikatakan bahwa oh ini berjuta-juta tahun, misalnya seperti itu. Ini beratus-ratus tahun yang lalu, ini berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, dari mana hitungan itu muncul? Karena atom C12 itu kurang lebih hitungannya dari kurang lebih antara 4000 sampai 5000 dari zaman kita. C14 bro, C14, bukan C12. Jadi sebenarnya Oke, begini, ya, jadi begini ya. Kalau bicara soal margin of error, Abang, sebenarnya abang begini ya. sudah selesai atau belum saya kira-kira bang? Oke, lanjut. Ya, silakan. Oke, thank you bang, thank you. Nah, jadi seperti itu. Kirain Kenapa ini misalnya timpakan. terjadi Ya, seperti silakan. itu? Apa namanya? Jadi memang tetap ada margin error dan itu menyebabkan hitungan itu naik turun. Nah, terus bagaimana kita melihat secara tuntas? Maka kita akan melihat berdasarkan apa? Berdasarkan kapan kebudayaan itu mulai muncul. Nah, hitungannya yang akan valid dari situ. Nah, kita tahu, misalnya gini, ditemukan 7000 tahun sebelum Masehi, seruling. Saya pernah googling, saya temukan, oh ternyata ada ya 7000 tahun sebelum Masehi, suling. Tetapi ternyata kebudayaannya itu masih di bawah itu. Jadi, artinya apa? Kemungkinan terjadi peluruhan isotopnya tadi terjadi miss dan tidak nyambung. Jadi terjadi anomali. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau saya kayak misalnya gini, kemarin ada yang mengklaim bahwa Gunung Padang itu berusia sekian tahun, lebih tua, peradaban yang lebih tua. Loh, bagaimana itu bisa berusia peradaban lebih tua? Sejarah tekstual saja nggak ada. Saya belum lihat sejarah tekstual, misalnya ada teks-teks seperti hieroglifnya Mesir, kemudian jadi klaim sejarah tua itu harus dibuktikan dengan kebudayaan. Karena begitu ada kebudayaan di situ, Mungkin ini disitulah muncul. akan masuk saling menanggapi ya, Bang Boleh, Neoflos juga silakan, tadi. silakan. Monggo, Bang Neflos, monggo. Khawatirnya nanti beliau pamit kan belum sempat Jadi menanggapi gini. gitu. Iya, jadi gini, soal metode C14 itu, Libby tidak mungkin mendapatkan Nobel kalau dia tidak menuntaskan uji karbon C14 itu ya, proton 7. Jadi 7 tambah 7 14. Jadi sebenarnya bukan estimasi batasan. Ya, 5730 tahun itu peluruhan karbon, bukan batasan perhitungan karbon, itu beda. Produksi karbon dengan peluruhan karbon itu beda. Ini yang namanya radiokarbon, itu perhitungan peluruhannya 5000 tahun sampai 6000, tergantung jenis radiokarbon yang melekat pada material atau objek material itu. Nah, tetapi kalau kalkulasinya, kalkulasinya itu bisa sampai jutaan tahun dan itu valid. Nggak mungkin dia dapat Nobel kalau dia cuman sekedar teorema sifatnya, asumsi teorema ya, asumsi pseudoscience, nggak mungkin, mustahil gitu.
Walaupun nanti beberapa simulasi ya, terdapat beberapa simulasi. Tetapi itu jelas valid, itu jelas valid. Cuman tadi kalau tadi misalnya ke Mesir itu bukan hieroglif. Saya nggak tahu hieroglif ya, setahu saya petroglif namanya. Petroglif itu contoh semisal petroglif ditemukan di atas batu. Batu itu terdiri dari simbol-simbol tertentu yang mengidentifikasi bahwa telah ada komunikasi, peninggalan-peninggalan catatan-catatan terdahulu. Karena fonetik dan fonemik beda ya. Nah, mereka mengukur itu berapa usia karbonnya gitu. Oh ternyata jutaan tahun. Dari mana kalkulasinya? Hitungan radionya, radio karbonnya. Radio karbon itu per satu karbon itu 5.700 tahun. Berapa yang tertuang yang ada di situ? Misalnya ada 1.000 karbon, berarti dikali aja 1.000 kali 5.700. Totalnya berapa? Itu kalkulasi pertanggalannya. Gitu loh. Jadi dia nggak ada estimasi bahkan seberapa banyak radiokarbon, sebanyak itu nanti yang dihitung kalkulasinya. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau secara detail lagi formulanya itu nanti kita bahas lebih dalam lah. Kita bahas lebih dalam lagi nanti. Kalau perlu kita hadirkan fisikawan nanti di situ atau mungkin ahli kimia kita hadirkan nanti di situ. Tapi begitu. Tujuannya tadi sebenarnya saya melibatkan instrumen itu untuk memperkuat bahwa sejarah tidak satu-satunya menjadi dasar utama pijakan keimanan, begitu kira-kira. Ya. Tunggu. Ya, Izin mungkin sesi sebentar. ini sudah dulu. Ya, Izin sebentar. Ini akun D ini yang apa katanya ada yang blokir ya? Nggak ada. Saya cek nggak ada loh ya. Nggak ada. Mohon maaf. Soalnya kalau saya nggak ada blokir-blokiran ya. Dari semua moderator di sini nggak ada yang mute dan juga nggak ada yang blokir. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut. oke, siap. Ya, Ya, betul. mungkin ada yang Aku mau ya, ditambahkan Bang Aderion, Bang Zuma, Gurunda kembali. ya. Pada waktu Ya, itu silakan aja dulu. bidangku. Silakan aja dulu. Oh iya. aku pernah aja Sains bukan bidang saya. Iya, makanya aku nggak bisa ikut masuk ke juga. Karena ini bahasan Nggak tentang apa- fandom. nggak apa, nggak, nggak, kita lagi ngehalu kok ya kan Bang Jack. Jadi apa yang saya sampaikan saya juga ada dasar bukunya ya. Tapi memang buku itu tidak sedang saya bawa. Itu yang pertama. Kemudian saya juga tidak punya kapasitas untuk open camp. Itu yang pertama. Tapi buku itu juga tidak saya bawa. Tapi saya udah sekitar 2 kali membaca buku tersebut. Jadi memang akan terjadi apa namanya? Enggak, tadi yang Bang Jack bilang C12 ya. Saya mau tahu juga C12 itu apa sih? Oh, Soalnya mungkin saya salah, yang Bang. saya maksud Mungkin itu saya salah. C14. Ya. Ya, antara C12 atau C14 ya, Bang ya. Mungkin saya salah. Siap. Ya, Kirain oke. ada rumus baru ya, siap. Jadi kalau saya salah, saya terbiasa jujur. Saya lebih baik saya bilang, "Oh, maaf saya salah." Ketimbang saya menunjukkan sesuatu yang tidak ada, kemudian saya ada-adakan. Siap. Ya, jadi kalau diskusi dengan saya bawa data. Kalau saya tidak ada data, saya bilang saya nggak ada data. Enak gitu loh. Siap. Ya, mungkin yang lain silakan Senpai. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol gitu sebelum istirahat kita nih. Dilanjut aja, Lanjut, saya nyimak. Siap. Terakhir Tangkap dulu dengan Bang Jack pulpen tadi. ini. Iya, jadi terakhir tadi Bang Jack bagaimana dengan makhluk primitif itu? Coba saya pengen eksperimen dulu nih Ya, malam ini biar saya kalau tidurnya saya nyenyak seperti ini, gitu. Bang. Ya. Kalau saya seperti ini. Ketika saya membandingkan hitungan isotop C14 ya, seperti yang Abang koreksi tadi, C14. Itu ada seruling berumur 7.000 tahun sebelum Masehi loh itu. Betul. Sementara kebudayaan paling awal nggak sampai segitu. Kebudayaan paling awal kita kurang lebih, kalau dari sekarang ya, Hmm. itu tetap tanggalan Yahudi itu paling tua, termasuk paling tua. China kalah, pertanggalan China kalah. Pertanggalan Yahudi disebut dengan apa? Pertanggalan Yahudi itu Disebut yang dengan? ini bang. Penanggalan Yahudi, googling aja bang, penanggalan Yahudi. Itu SM berarti? termasuk yang paling tua. Bukan SM, bukan SM, bukan ini bang. Jadi dia menghitung dari kitab Kejadian. Nah, ada Kalau beberapa bicara soal versi kitab kejadian Septuaginta. itu kitab baru itu abangku Bang Jack. Jadi jelas sekali kalau nggak bisa, dari Bang. bangsa Sumeria yang dianggap legen itu dari bangsa Babilonia, seksagesimal itu sudah valid sekali. Seksagesimal itu sekitar 5.800 tahun yang lalu gitu. Jadi itu seksagesimal fakta sehingga 5.800 tahun ditemukan itu dari sekarang bang, Ya. dari sekarang berarti.
Dari sekarang. Iya, jelas dari sekarang, Oke, dari sekarang baik. ke 5.800 sehingga Sebentar, Bang, ilmu-ilmu sebentar, Bang. astronomi itu dikembangkan dari situ. Oke. Iya. Oh, berarti bukan dari apa namanya? Bukan dari Ibnu Sina ya, Bang ya? Itu beda lagi. Kalau medis Oke, oke, nanti oke. Ibnu Sina masih anak baru dibanding Imhotep. Oke, oke. Jadi gini, Bang. Ibnu Sina masih anak baru dibanding Imhotep nanti kalau Abang mau bilang lebih dalam lagi nih. 5.800 ya, Bang ya? 5.800 ya. Nah, penanggalan Yahudi itu juga sekitar segitu. Jadi penanggalan Yahudi ketika dihitung dari kitab Kejadian, itu dia termasuk penanggalan yang cukup tua, yang paling tua. Bahkan kalau Ya. misalnya dihitung dari Septuaginta, mungkin bisa lebih tua. Karena ada beberapa selang waktu dari situ. Nah, artinya apa? Artinya tetap saja peradaban itu baru muncul kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Itu hitungan awal ya. Nah, kemudian ketika ada seruling yang berumur 7.000 tahun sebelum Masehi. 7.000 tahun sebelum Masehi ya, berarti itu dia sudah berumur kurang lebih 9.000 tahun dari sekarang. Baik. Ya kan? Nah, itu berarti apa yang terjadi dari situ? Yang sangat memungkinkan memang teori saya. Dan bukan hanya teori saya, memang saya juga membaca dari buku tersebut. Ya memang terjadi dalam perhitungan itu sangat mungkin terjadi naik turun. Memang kita tahu rata-rata memang benar gitu ya. Saya juga bisa ngomong rata-rata ini absurd. Ya. Gitu kan. Nah, karena memang setelah angka 5.000 itu dia sangat tidak stabil. Sebentar, tapi kitab Torah itu tadi Abang bilang bahwa sekitar 5.800-an ya. Kitab Torah Dihitung itu dari ya, kitab Kejadian, itu Bang. ya. Kalau dari Kejadian ya. kitabnya Musa itu 1.300 sebelum Masehi. Baik. Berarti yang 5.000 tadi apa itu? Assalamualaikum. Iya, Pantesan. John. Gimana? Udah selesai Pak Makanya- Arif yang di sana tadi, Bang Zuma. Udah. Tak pikir John baru. Iya, ini John apa ini? Suginya John takut melayang-melayang saya ini. nangis, maka saya ganti akun. Begitu saya ganti akun, Suginya muncrat, kabur. Pak Abdul Ini kan nggak Pak enak Sugi mau masih naikin saya. monitor Dia bilang, di bawah. Jangan naikin Pak John, Pak Abdul katanya. Oh, jadi John, Pak Abdul kan John. nggak enak. Ada Oke, pertanyaan oke. menarik di balik ya. Oke, Balik oke. dari Bang Zuma tadi. Iya. Tentang murid-murid Yesus tuh keluarganya siapa aja gitu tadi. Mana anak keturunannya sekarang gitu. Ya, pernah nanya pasti jawabannya nggak penting juga. Pak John nih yang bisa jelasin ini. Mana Tapi itu? pernah lo ada orang ya. Aduh, tapi ini nggak perlu dipercaya juga ya. Kalau saya bilang Kristen nggak percaya. Ada yang mengaku bahwa dia itu dari keturunan Yesus apa keturunan pengikut Yesus gitu. Tapi hoax sih lah ya. Saya juga nggak mau. Kok Pernah yang ada rame loh itu- dulu beredar. Yang rame itu di luar Israel gitu loh. Dari Israelnya sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz Alif, ini John ini keturunan siapa Ustadz Alif? John, Ya. kalau dia tergantung ya. Kalau dia apa? Soalnya di kitabnya itu ditulisnya kan keturunan ular beludak itu adanya. Tapi tergantung. Lo serius lo tanya aja di kitabnya. Saya bukan sedang ini loh. Bener Ya kan John tertulis. Apa katanya Iya, itu sendiri ketika tidak mengikuti aturan-aturan atau apa disebut wahai kalian keturunan ular beludak kan gitu. Betul, itu tepat untuk orang Arab dikatakan itu. Itu ular tangan. Tapi kita kan orang Kok orang Indonesia, Arab? dikatakan orang Arab. Orang di situ Orang kok. Arab itu kan Kita Bible, kan orang John. Indonesia. Jangan tersinggung. Itu kan Kita orang Bible, Indonesia, John. bukan orang Arab. Jadi jangan tersinggung. Itu kan Bible, John. Iya, ular beludak itu untuk keturunan Arab. Jadi bukan orang Indonesia. Yang orang Indonesia Di jangan mana? marah-marah dong. Di mana disebutkan ular beludak untuk Arab, John? Di mana disebutkan? Iya kan saya ngomong itu untuk orang Arab. Iya, di mana disebutkan? Yesus pas Saya yang ngomong pas itu ke untuk Mekah itu. Di mana disebutkan? Di mana disebutkan, John? keturunan ular beludak seperti Pak Alif ngomong tadi itu ada di dalam kitab. Aku tuh nunggu loh sebenarnya Arab dulu Mekah Madinah itu 5 abad loh nunggu loh Pak John. Kok nggak datang nih?
para Jadi gimana, bapak Bang gereja Ali? ini ke Gini Kalau aja, Allah John. Subhanahu wa Ta'ala tahu Mekah hari gitu. kiamat nih, saya mau masuk Islam nih. Tahu nggak di hari apa kira-kira? Tahu hari kiamat? Wah, nggak membutuhkan si John. Nggak ada lowongan untuk si John Islam. John, gini John, Islam itu ditujukan kepada hanya orang-orang berakal, John. Iya. Tapi di sini kamu kayaknya nggak ada akal, John. Jadi nggak layak, John. Iya, cuma satu yang punya akal sehat ini, yang di tengah itu dekat Abdul Amir. Kita semua ini nggak sehat semua, cuman dia yang akal sehat. Makanya merek di akal sehat itu. Iya John, alhamdulillah. Emang Iya. ini kan supaya teman-teman tahu gitu kan, janganlah menyembah manusia, gunakan akal sehat. Kalau kami kan gitu, tidak John. menyembah manusia, kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Makanya ketika dia jadi naik ke manusia. surga, Jadi Yesus manusia atau dia bukan? tadi seperti manusia. Tenang John, Maka tenang. jangan kau pikir nanti itu tenang, jabatan John. di atas itu hanya Tenang, John. menjadi manusia. John. Ya. Tenang Jadi hujan John. yang datang dari langit itu bukan kencing Tuhan. Nanti kau sangka, John. waduh Tuhan kencing lagi dari atas. Parah loh. Jadi Yesus manusia atau bukan John? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang Jadi Yesus manusia atau bukan John? Bang John. di Celebes. Hah? John, pelan-pelan Mas, pelan-pelan, jangan terlalu kencang kalau sama John. Jangan rame-rame. Kalau sama John jangan terlalu kencang. John, jadi Yesus Tuhan atau manusia John? Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Iya, manusia atau bukan John? Dia datang dalam John pelan-pelan John. Apalagi ada Mas Andi nih. Aduh, Mas Andi lebih itu kawan Mas Andi itu aduh dia lebih parah loh. Lebih parah loh dia nanyainnya. John ini murid saya, udah jinak dia. Dulu saya pernah waktu di SD 4 itu saya murid jinak mertua ya. Iya, jadi Hendy Celebes ini adalah guru saya. Tapi ketika di Universitas Makassar, Hasanuddin, dia adalah mahasiswa saya kebetulan dosennya. Dia mau mengambil S1. Saya lah dosen pembimbingnya. John ambil S2, kabur dia nggak bayar. Jadi saya muridnya Hendy Celebes, tetapi saya juga dosennya Hendy Celebes. Ya udah kembali ke topik. Berarti kembali ke topik John. Jadi Yesus itu manusia apa bukan? Gimana mahasiswaku, apa kabar? Ya udah kembali ke topik. Apa topiknya? Mungkin gini dulu, pertanyaannya diawali dari gini dulu ya. Sebelum ke manusianya, lagi ngojek Andy. John, sebelum ke manusianya gini, tanya dulu. Nama Yesus itu nama manusia atau nama Tuhan? Namanya dulu nih. Nama Yesus itu diletakkan kepada dia yang datang dengan cara dilahirkan lewat Bunda Maria. Bang Handi kayaknya yang terapi John, langsung pertanyaannya sederhana kok John. John, pertanyaannya sederhana. Nama Yesus itu kata Ustadz Alif, nama Tuhan atau nama manusia? Sudah dijawab tadi kan, bahwa kata Tuhan, ketika nanti anak itu lahir, berilah nama dia Yesus. Nama manusia. Jadi dia nama manusia. Iya, nama manusia merangkap nama Tuhan. Mana lo John jawab John? Nama brother, Tuhan itu jabatan. Tuhan itu sebuah simbol, sebuah gelar. Dia tidak punya gender, tidak punya jenis kelamin. Tuhan Yesus itu tidak jadi punya Yesus banci gitu. Yesus laki-laki bukan John? Yesus jadi olo-oloan ini nanti jadinya. Yesus gak punya gender lagi. John lu jangan menghina Yesus. Yesus laki-laki atau perempuan? Laki lo dia disunat lo John. Kagak bener aja lo. Yesus disunat. Yesus disunat. Katanya baru 2 hari gue tinggalin jadi murid jadi kacau begini lo John. Hendy. Aku turun dulu, berhubung sudah jam 1 saya tahu nih gue bilang apa jangan naikin gue apa sih John, emang mendingan turun John, beneran deh kalau ada Bang Hendy mendingan turun daripada jadi konten lo dulu. Ya, bener mendingan turun. Kalian dulu lah mendingan turun ngobrol. Nanti turun lagi followernya jadi 73 kalian tanya turun. kalian tanya sama ini lo ya,
Yesus manusia apa Tuhan gitu. Ya, jadi nanti sekalian kau kasih tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tahu hari kiamat, kasih tahu saya ya, hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, atau hari Minggu ya. Iya, Kasih tahu ya. iya John. Oke. Iya John, iya. Jangan nangis ya. Tisunya dibawa, jangan lupa. Aku yang penting Suginya kabur munclat. Masih ngomong Sugi dia. ada, Pak Sugi ada. Tuh lagi monitor dia lihat nomor 3 tuh. Gak capek Iya, apa masih ngomong munclat John? kabur. Aku mau turun dulu ini. Mau kencing lu, kencing. Iya. Ya, jangan lupa ini pegangan turunnya ya. John, jangan Kakinya sampai lu gemeteran itu. hati-hati John, itu Yesus laki-laki loh, jangan sampai lu ada lo ya. Jangan lo. Jangan menghujat Yesus. Yesus laki-laki lo. Lu bilang kata nggak punya gender, ada aja lu ah. Iya. Nanti kita ketemu lagi besok. Mau diedit nggak? Mau diedit nggak videonya? Mau di mute nggak tadi? Yang tadi? Kagak, gue live. Kasih tahu ya. Gimana mau diedit udah kayak live? Hari kiamat Udah kasih tahu dikonsumsi saya. publik. Oke, kasih tahu saya ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu hari kiamat, kasih tahu saya. Iya. Ntar kasih tahu ya kalau Yesus. John kasih tahu ya kalau Yesus ternyata bukan laki-laki. Ya John ya. Tanda-tanda hari kiamat John itu ya adalah bahwa orang udah punya gender, kamu nggak mengatakan nggak punya gender, itu tanda-tanda hari kiamat loh nanti kamu itu. Lanjut dulu, aku matiin YouTube. Ya aneh memang. Kemarin aku tanya juga sih sebenarnya, lagi bertanya-tanya tentang ini kan, ketika mengatakan Yesus itu saya bilang sebelum ke sosoknya nanya dulu, nama Yesus ini nama Tuhan apa nama manusia? Dijawabnya kemarin nama manusia. Abdullah. Oke, sekarang sosok yang adanya Tuhan apa manusia? Manusia. Lah jadi bingung, Tuhannya yang mana? Namanya manusia, sosoknya manusia. Nanti dibilang rohnya gitu. Yesus kan bukan nama Yahudi. Belum. Nah itu dia, belum lagi kalau ke belum lagi kalau ke penyaliban Ustadz. Ditanya yang disalib Tuhan apa manusia? Manusianya. Oh berarti yang menyelamatkan bukan Tuhan. Tuhan katanya. Jadi yang salib Tuhan atau manusia? Manusia. Yang menyelamatkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Tergantung, kalau Wanes jawabnya tetap Tuhan lah. Kayak Iya, kan kalau Wanes sebenarnya. Kalau Wanes lebih gentle. Iya. Pokoknya jelaskan dulu, bingung-bingung kemudian gitu aja biasanya. Pak fakta nyata, ayo naik. Pak fakta nyata mau ngobrol sama Ustadz Alip berdua, silakan. Siapa namanya? Fakta nyata, naik aja. Fakta nyata. Naik aja. Naikkan fakta nyata. Kok kenapa nggak akhir-akhir ini kok saya orang waras ya? Karena yang dicari orang nggak waras. Ini usaha saya semua di sini jadi penyebabnya semua nih, membuat orang tidak waras nih, tanggung jawab kalian ya. Betul itu. Khususnya Orang udah sekarang sudah pinter dia. Orang udah mau masuk di got, malah bukannya ditolong, malah ditendang masuk. Tega kalian semua ya. Si John udah begitu, udah kelepak masih aja ditanya terus, kasihan kan. Akhirnya pamit tuh. Benar-benar deh. Pak Alip itu tentang 12 apa? 12 murid. Memang enggak ada jaknya kan. Keluarganya. Nanti yang ini ya. Catatan kaki itu Katolik kayaknya, Pak Amir. Oh. Seingatku. Ya betul. Enggak, naik Kang Cacat. Jadi kangen Napiri. Itu yang kemarin klarifikasi si siapa itu terlalu semangat bilang Katolik itu bukan Kristen. Waduh, ya orang Katolik pada panas lah orang dia bilang Kristen. Parah kataku. Kalau kita seneng ngadu, udah tak adu kemarin. Kasihan. Silakan, Mas catatan kaki. Selamat malam, Bang Catatan Kaki.
Malam semuanya, Mas. Terima kasih udah naikkan. Salam. Pak catatan kaki gimana kabarku Pak? Baik aja, kabar baik. Bagaimana semuanya baik juga? Dia tahu kabarku. Nanyanya dibalik-balik sih. Ini yang Andi Celebes ini. Ini mau ngobrol apa ini? Nah, monggo. Ngobrol Tadi itu ini, yang Pak. ditanyakan itu tadi itu loh. Enggak sekali-kali Pak catatan kaki yang nanya dong. Enggak, kalau aku kan enggak perlu nanya lah. Kenapa Ini Pak? Udah turun aja ya. Buat catatan kaki turun aja ya. Enggak, kalian kan bahas tentang Bible Yesus. Ini aku siap untuk jawab nih. Oh siap, oke. Ya, yang sederhana dulu, Pak catatan kaki. Trinitas atau bukan? Trinitas lah. Trinitas, oke. Pater Theos atau bukan? Enggak usah, Trinitas saja dulu. Apanya soal Iya. Trinitas? Bapak Theos atau bukan? Saya Trinitas saja, enggak masuk ke Theos lah. Enggak. Wah, ilah masa nggak ngerti. Bapak. Bukan nggak ngerti. Bapaknya bukan nggak Yesus. ngerti. Bapaknya Tadi kan- Yesus. Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Theos atau bukan? Sudah Tritunggal aja dulu, nggak usah saya dijebak. Nggak tahu dia nggak tahu. Gimana mau jawab? Karena Yesus itu nggak punya bapak. Tahu nggak? Oh, jadi yang dipanggil bapak selama ini siapa? Itu Allah Bapa. Tapi bapak. Allah Bapa. Iya, tapi bapak. Kalian ngerti nggak Allah Bapa tentang konsep Allah Iya, Bapa dalam iya, tapi bapak ini. dalam Kristen Bapak. khususnya Katolik? Ya udah gini aja. Itu pater adalah Theos, bener atau enggak? Itu pater itu ya bahasa Latin sana Bapa, namanya Bapa. Artinya. Iya, tadi dibilang bapak jangan sebut bapak. Sekarang sebut bapak. Lah iya, kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus itu punya bapak, saya bilang tidak gitu. Ntar dulu. Nah, itu ini di silsilahnya, pertanyaan Pak. dulu, mau udah Di ngambil silsilahnya anak kesimpulan. Yusuf. Yusuf itu pendamping Maria, Udah. bro. Saya dulu deh, sebelum yang lain. Takutnya kalau langsung Bang Handi berat. Saya dulu aja. Bapak itu Theos atau bukan? Saya sudah jawab kan. Kalau kalian mau maksudkan itu bahwa Theos atau Bapak itu bapaknya Bapak Yesus, saya itu. bilang tidak gitu. Bapak itu Theos atau bukan? Bener. Ya, oke, saya ikut sekarang. Ya, Bapak itu Theos, Theos itu Bapak. Oke, apa lanjut? Oke, kemudian Roh Kudus itu Theos atau bukan? Bukan. Lanjut. Yang penting ada. Astagfirullah. Bukan. Sekarang saya ikut sudah pikiran kita. Ayo. Apa tuh? Apa tuh? Pak Amir, gimana pertanyaannya mau dilanjutin? Roh Kudus bukan Theos kalian katanya bingung tuh. tadinya Bukan, kan berarti bukan berhadapan Tritunggal dengan- berarti ini. Berhadapan dengan orang Katolik seperti saya. Iya, kalian bingung Bapak. jadinya. Oke. Karena apa? Enggak bingung. Yang Enggak bingung. kalian Bapak itu ngerti semuanya nggak? Bapak ngerti itu. nggak? Bapak ngerti nggak? Perisai Trinitas Bapak ngerti? Oh ngerti dong, saya orang Katolik pasti ngerti. Terus kenapa bilang Roh Kudus bukan Theos? Oh iya memang bukan. Oke, saya buka ya ketawa. itunya ya. Saya buka perisai Trinitasnya ya, Pak Amir. Perisai Trinitas. Silakan. Perisai Trinitas Pak Amir. Katanya Roh Kudus bukan Oh, nggak Theos. usah tanya Pak Amir, kalian aja, Ini, kamu yakin kan dulu. gambarnya kan biar kita lihat sama-sama. Iya, nggak usah tanya Pak Amir, kamu aja dulu yakin dulu dengan pikiranmu. Gambarnya kan Enggak, Pak Amir itu, yang kita buka. Pak catatannya jelasin aja gitu. Gitu aja. Kalau Bapak Ya saya Theos sudah maksudnya bilang tadi gimana? Roh Kudus itu bukan Bapak gitu. Sudah kan? Bukan Theos yang saya tanya Roh Bukan. Kudus ada. Kenapa kamu Bukan paksa Theos, wong kan? aku yang yakini kok? Gimana sih? Iya, Kalian makanya itu saya mau maksain buka. keyakinan orang. Enggak gitu. Kalau alasannya gitu, kalau Roh Kudus bukan Theos, alasannya apa gitu aja. Lah iya, Biar kita enggak. maksudnya Roh Kudus pribadi sendiri itu. Bukan Theos. Ustadz Alif bukain itu dong apa perisai Trinitas. Enggak Coba punya kamu tuh. aja gitu loh. Kamu nggak usah tanya ke Ustaz Alif, nggak usah tanya Pak Arif.
kamunya dulu. Katanya Saya nggak bisa pakai buka, akal. Pak. Saya nggak bisa buka, Pak. Ini gimana saya mau nunjukin? Ya nggak Belum usah seribu. tanya kalau nggak bisa buka. Harus siap dong. Kalau mau berdiskusi itu siap. Ya Oh, gitu gitu. aja udah. Roh Kudus bukan Iya. Theos. Roh Kudus bukan Yesus Theos atau Theos. bukan? Kenapa? Yesus Theos atau bukan? Yesus itu putra Allah. Yesus Theos atau bukan? Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan dong. Jadi Theosnya ada satu yaitu Bapa Kok gitu. larinya ke Yesus bukan Tuhan? Pertanyaannya dulu itu. Tadi Anda Theos bukan, jawab, Theos bukan. ditanya. Gini-gini saya lurusin ya. Anda ditanya Yesus Theos apa bukan? Anda jawab bukan. Lah, Theos iya kan, itu artinya kan Bapa Tuhan. kan maksudnya tadi. Theos Pak, itu. Theos itu artinya Tuhan, Pak. Theos itu bahasa Yunani, Pak. Bahasa asli Belanda. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Itu. Ini kan konteks kalian. Aduh. Tadi kan Akbar. Bapak. Itu. Kan kalian ini mau jebak. Itu. Mau jebak-jebak orang supaya Nggak seolah-olah ada penjelasan jebak-jebak, kalian itu Pak. benar. Anda bukan Nggak ada guru. jebak-jebak, Boleh kayak Pak. gitu kawan. Yang dijebak itu Nggak ada guru, Pak. jebak-jebak, Itu. Pak. Kalian kalau sudah kena dengan lawan bicara juga yang tidak Nggak apa jadi yang nggak mumpuni, jebak-jebak, kalian Pak. kelompok gitu. Nggak jebak-jebak, Pak. Nggak jebak-jebak. Saya tanya ulang deh, takutnya Bapak mau ngeralat. Bapak, Pater, Theos atau bukan? Bapak, Father, Theos atau bukan? Iya. Ini dalam konsep Allah ya. Pater. Pater itu bahasa Latin kawan, artinya bapak. Iya, supaya nggak terini karena antum ini saya panggil bapak, antum saya panggil om aja. Om, bapak itu terserah mau panggil abang, terserah. abang, bapak itu Theos atau bukan? Kalau saya bukan Tuhan. Itu. Kan bapak, Kalian kan bingung sendiri jadinya. Itu. Allahu Akbar. Kalian bingung Bapaknya sendiri jadinya, kan? Yesus, bapaknya Yesus, Theos atau bukan? Yesus itu nggak punya bapak, saya sudah bilang tadi nggak punya bapak. Bapak yang dipanggil oleh Yesus. Allah Bapa. Theos atau bukan? Allah Bapa. Theos atau bukan? Ya Allah Theos Bapa atau itu bukan? sudah. Itu. Udah gini aja Apa Pak pentingnya si catatan. Theos atau bukan itu Gini nggak aja, terlalu gini urgen aja. lah. Itu. Gini aja Pak, Bapak jelaskan dulu konsep Tritunggalnya seperti apa. Oke. Ya, dengan singkat dan seksama baru nanti ada pertanyaan. Oke ya. Allah Tritunggal ya, Maha Kudus. Allah Tritunggal itu satu Allah tiga pribadi. Itu keyakinan kami di Katolik gitu. Allah Bapa disebut Allah Bapa itu ketika pada zaman-zaman Nabi lah, ketika turun Taurat apa segala macam. Sebelum Yesus lahir ke dunia itu ada Allah Bapa gitu. Nah, ketika Yesus itu sudah lahir, itu Allah Putra. Dan itu setelah Yesus itu mati dan bangkit naik ke surga itu yang berkarya adalah Allah Roh Kudus. Itulah kami. Itu. Sederhananya seperti Namanya Allah Tritunggal ya, Pak ya? ada lah. Allah Tritunggal itu ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Gitu, Bro. Kalau diganti Yahweh Tritunggal bisa nggak? Itu. Kan itu konsepnya tadi, Allah Trinitas itu kan Allah Tritunggal itu. Tadi ditanya tuh Pak, kalau Yahweh Tritunggal bisa nggak disebut begitu? Kalau apa? Yahweh Tritunggal? Iya. Oh, kami nggak kenal Yahweh Tritunggal, Allah Tritunggal. Lah, kenapa Pak? Bingung kan kalian jadinya? Nggak bingung Pak, Bapak lucu. Nggak gini loh, coba lah ya. Kita jangan kayak orang pacaran malu-maluan ngomong, come on lah, udah malam. Gini, yang tegas dulu aja bahwa tadi dikatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya.